Hari ini gue kedatangan seorang aktor, pastor, dan identitas yang paling penting menurut dia adalah seorang ayah. Inilah dia tetangga kita, Pastor Jesse Lantang. Dari proses perjalanan hidup yang ia lewati, bermula dengan kepahitan kepada sang ayah, merubah Jesse kecil menjadi anak yang sangat rebel. Tapi dari kepahitan hidup yang ia jalani selama 10 tahun, akhirnya Jesse mendapatkan pemulihan. Salah satunya, ia harus melepaskan maaf untuk sang ayah. Sehingga ia sendiri juga mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan Yesus hingga sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngasih tahu ke kalian bagaimana cara kalian untuk nge-support kita. Ada 3 cara. Yang pertama tinggal klik tombol subscribe. Alright, itu ada tombol merah, tinggal diklik aja. Dan yang kedua, kalian bisa memberikan super thanks. Again, ada di bawah situ. Yes, tinggal diklik super thanks. Dan yang ketiga, kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, jangan lupa dong untuk beli merchandise-nya. Merchandise official Daniel Tetangga Kamu. Dan sudah ada di semua online shopping kesayangan kalian. Di sini udah ada QR code-nya. Kalian tinggal cek aja. Atau kalian bisa search DMN official merch di online shopping kesayangan kalian. Anyway, hari ini kita mendapatkan kehormatan banget untuk tetangga kita yang satu ini datang di rumah kita. Ini dia Pastor Jesse Lantang. Bro, what's up? I'm good. I am so happy. Kemarin itu terakhir ngobrol sama Pastor Billy Lantang. Dan dia bilang, wah kapan bro lo harus interview Jesse tuh. Kayak gitu. Dia hidupnya lebih rusak dari gue. Udah cuma itu aja introduction-nya. Oke, kalau gitu. Jadi kayak saking rusaknya, makanya hebat banget bisa ngelihat lu sekarang ada di sini dan hidup lu benar-benar 180 derajat atau mungkin 360 ditambah 180 derajat itu berapa tuh? Jadi kayak muter-muter banget gitu sampai sekarang ini gitu. So, you know, I am very excited untuk ngobrol sama Pastor Jesse sendiri, and gue kayaknya udah deket banget sama your family circle without knowing you know, without having met you. Amazing. It's amazing. Yeah. Bahkan anaknya Pastor Jesse namanya Pangeran Lantang itu satu manajemen sama gue gitu kan. Jadi kayak sedekat itu kita. So anyway, langsung aja kita biasanya ngomongin origin story. Obviously lo mempunyai ayah dan ibu yang sama Pastor Billy juga. So ada keturunan Indianya. Dan Manado dari Papa. Manado dari Papa. But your childhood tapi kayaknya cukup beda ya sama Billy gitu. Karena katanya you're more rebellious gitu. Yes. So please let me know kenapa lu bisa menjadi anak yang rebel dan silakan. Karena gue tahu bokap gue selingkuh waktu itu. Dan Billy waktu itu lagi far away, dia sekolah di luar. Yang di rumah gue. Jadi gue gak betah di rumah. Jadi mulai berontak. Cari kesenangan di luar, marahnya di luar rumah dan lain sebagainya. Jadi begitu. How did you find out? Kok bisa? Dan itu umur berapa saat itu ketika lu tahu bahwa bokap lu selingkuh? SMP kalau gak salah. 6 SD ke 1 SMP. Dan berarti umur 12-13 tahun. Ya. Dan itu lagi masuk puber dan kayaknya hormonal juga. Dan how did you find out? Perempuannya datang ke rumah. Oke. Dan minta tanggung jawab. Dan itu gue malu, marah, itu mix emotion banget, semuanya ada waktu itu. Dan karena zaman dulu kita gak boleh ngelawan orang tua, akhirnya gue jadi keluar rumah. Right. Gitu. Jadi brutalnya jadi di luar rumah gitu loh. Mulai mabok-mabokan lah, ngeganja lah, dan lainnya, berantem lah. Ini masih SMP? SMP. Damn. SMP. Right.
Dan gue mulai juga di satu SMP itu gue mulai ya punya wild party tiba-tiba. Wild party. Ya. How wild? You don't wanna know. Okay, if I'm not mistaken, keluarga kalian, your parents, itu memulai toko buku Immanuel. Yeah. Right? Yeah. So the fact that di keluarga yang seharusnya terlihat sungguh bahagia dalam Yesus, but it's not. It wasn't. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. I just don't know. I just don't know how to ask the next questions. I mean, it could be sensitive gitu. Nggak semua yang gue lihat keluarga yang kelihatannya religious, kelihatannya ke gereja, kelihatannya beribadah, itu ternyata nggak semuanya baik-baik aja di dalamnya. Ya, like mine, right? Like keluarga gue gitu loh. Ternyata di dalamnya banyak boroknya yang akhirnya gue jadi rebellious, gue jadi berontak di mana-mana, dan gue juga nggak di gereja pun gue jadi berontak, begitu. Karena ya semua karena luka ya, karena gue terluka waktu itu. Nyokap sama bokap saat itu tetap bersama-sama atau mereka Tetap. akhirnya? Nah itu gue salutnya dari nyokap. Dia dudukin anak-anak, dia bilang jangan pernah kurang ajar sama papa. Dia dudukin kita semua. Jangan pernah kurang ajar, dia tetap your daddy, tetap hormat, tetap respect sama dia. Itu yang gue salut sih dari nyokap gue. Wow. What a strong lady. Ya. How Billy saat itu umur berapa ya? Billy saat itu umur 17 kalau gak salah. Jadi dia udah di Amerika udah berangkat. Ya? Dia udah berangkat ke Amerika. Dia udah jadi berangkat. Most likely Billy itu gak pernah ngelihat, dia cuma denger mungkin dari jauh. Right. Dan dulu kan gak ada video call. Betul. Telepon mesti interlokal, mahalnya minta ampun. Right, ya, right. Jadi dia cuma denger sedikit aja. Oke. Dan akhirnya when you ketika akhirnya lo benar-benar rebel juga dan lain-lain, lo keluar rumah terus, akhirnya lo dikirim ke Amerika juga atau enggak? Tetap di. Karena gue lebih seneng di sini karena teman-teman Badung gue ada di Jakarta semua. Oke. Temen buat beli ganja lah segala macam semua ada di sini. Gitu, gue mikir kalau di Amerika nanti gimana gitu loh. Lebih parah lagi sebenarnya. Iya, cuma nyarinya gimana gitu. Harus pakai bahasa Inggris masalahnya. Oke, dan mungkin drugsnya bisa lebih parah lagi gitu. Iya, ya, maybe. Iya. And thank God hari itu gak ada sosial media. Iya. So, sampai kapan men lo rebel seperti itu? Gue melakukan itu ada kali 10 tahunan. Sampai akhirnya umur 24, ya itu di Bali, itu akhirnya Tuhan Yesus datang di kamar gue gak mimpi, dia datang. Dan itu di tempat tidur gue ada beberapa orang, stranger, dan mereka semua ketiduran dalam keadaan mabuk, dan gue lihat sosok ini datang. Oke, wait, dalam keadaan mabuk, jadi that means yes, lu gak mimpi, tapi lu lagi high dong. Gue lagi high berat. High berat. Lagi high banget dan akhirnya Tuhan Yesus datang ke sebelah lo. Datang di kamar, gue ngeliat dia jalan terang kayak lampu gini terang. Halusinasi kah atau karena dia duduk. Dia duduk dan dia cuma ngomong gini, kalau kamu lepasin semua, dia nunjuk ke itu stranger, kalau kamu lepasin semua, saya angkat kamu jadi bapak buat banyak orang. Gue gak ngerti, gue pikir gue akan menikah dan punya banyak anak. Gue pikirannya saat itu begitu. Right. Dan udah, abis itu dia pergi. Abis dia pergi, gue muntah dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Bolak-balik kamar mandi. Oke. Muntah gue. Kesini gue baru ngerti itu kayak pelepasan pribadi Yeskel 36. Gue kayak jijik sama diri gue sendiri. Oh wow. Begitu, muntah itu gila. Padahal besok jam 8 paginya gue gak akan lupa, gue ada syuting Mahari The Freitas. Jam 8 pagi. Dan waktu di lokasi syuting, gue bisa fit badannya. Padahal baru muntah, baru mabok dan muntah 4 jam. Sampai udah cairan yang keluar. Gue bisa fit jam 8 paginya di lokasi. Lokasi syuting. Ya. Bro, untuk lu 10 tahun itu kan bukan waktu yang cepat ya. Ya. Dari SMP sampai akhirnya tadi lu bilang lu syuting sama Hari The Freitas gitu. Berarti 10 tahun itu journey-nya seperti apa men? Kayak lu bisa senakal apa, tapi kenapa bisa masuk ke dunia entertainment juga sampai syuting sama seorang Hari The Freitas saat itu gitu? Ya, 10 tahun itu chaotic banget sih. Chaotic banget karena I never like school.
Gue gak pernah suka sekolah. Dan waktu mulai masuk kuliah, which is ya kita semua mungkin disuruh sama orang tua. Akhirnya gue ambil kuliah malam, paginya gue kerja. Dan gue bekerja di sebuah production house yang cukup terkenal. Oke. Nah di situ mulai gue akhirnya ketemu dengan banyak produser, dengan banyak teman-teman dan lain sebagainya. Dan akhirnya gue punya show komedi juga waktu itu. Wow. Ya di RCTI namanya Trio Yoyo. Oh, ya, oke. Gue, Edwin sama Rico Bradley. Kita bertiga. Konsepnya kayak Three Stooges and Charlie Chaplin. Oke. Wow, that's genius. Okay, yes. I think it was hit number 1 ya. Wow. Untuk tayangan jam 5 sore apa jam 6 sore gitu. Ya. Nah, mulai dari situ gue makin udah gak mau kuliah dan lain. Nah, disitulah makin chaos. Right, karena lu masuk ke dunia entertainment udah itu penyediaan stok. Ya, gue punya uang sendiri. Exactly. Dan lain sebagainya. I can do my own segala macam. Dan itu lu terkenal. Ya, dan itu makin chaos akhirnya. Right. Makin chaos. Thank God gue gak kena penyakit ini, thank God banget. Yeah. Jadi gue ngerasa gue masih bisa hidup sampai hari ini tuh karena kasih karunia. Karena gue pernah in 2 hours gue minum 8 botol red wine. Sampai teman-teman pikir gue udah mati karena udah gak gerak gue. 8 botol. Gue yang invented ke puncak rindu alam. Mobil ditutup, nyalain AC, dan kita bakar ganja di asbak. Jadi mobilnya penuh sama smoke. Dan sampai di rindu alam kita udah gak tahu kita ada di mana. What? Itu yang kayak di film-film kayak Snoop Dogg gitu yang kalau misalnya buka kaca. Yes. Gue makanya waktu nonton itu kok, wow, kok kita bikin ini ya dulu gitu loh. Makanya gue bilang kalau dulu ada sosial media, wah hancur kita. Kita hancur banget. Hancur banget. So, lu udah punya duitnya, lu udah punya ketenarannya, lu punya influence-nya, powernya, dan teman-teman selebriti juga in a way. Muncul di RCTI saat itu, kenapa lu bilang hidup lu chaos? Chaosnya dalam arti I spend my money itu udah gak wise. Just untuk tadi yang gue bilang wild parties. Right. Untuk itu akhirnya. Jadi waktu I look back kayaknya wah itu chaotic years banget itu. Selama 10 years itu. Gue bisa masuk jurang mana mungkin. Bisa kena penyakit apa mungkin. Dan karena semuanya unprotected waktu itu. Right. Semuanya. Kita bikin begitu-begitu aja. Polos banget tapi ya gitu. Badungnya luar biasa gitu loh. Dan ya itu yang apa ya. Yang membuat gue sadar bahwa itu semua chaos. 10 tahun itu. Gue gak ngerasa gue sukses. Gue gak ngerasa gue tenar dan lain sebagainya. Karena I'm really in a dark hole waktu itu. Tapi di saat itu enggak dong, maksudnya sekarang kalau looking back, kayaknya lu lagi di dark hole. Tapi di saat itu nikmatin dong. Nikmatin. Iya. Mungkin orang-orang belum belum tahu heroin, gue udah tahu waktu itu. Dan beberapa teman-teman. Jadi gak cuma ngeganja aja. Dan ya kita gila banget waktu itu. Nah, jadi itu ketika lu, saat itu lu ngerasa, lu emang di atas segalanya dong. Maksudnya lu benar-benar kayak gampang, bro. Maksudnya gue juga pernah ada di posisi itu gitu. Maksudnya zaman MTV, wild parties and everything. Pernah banget ngerasain itu. Dan kalau perasaan yang muncul di gue adalah ketakutan. Ketakutan kalau misalnya suatu saat itu akan hilang. Gue siapa kalau misalnya gue udah gak punya lagi this fame, ketenaran ini, atau gue siapa kalau misalnya gue nggak punya the wild parties, gue nggak jadi asik lagi dan lain gitu. Tapi for you untuk bisa masuk di dunia entertainment saat itu dan merasakan itu semua, how was it? It was empty. Gue ngerasa kosong waktu itu, but I didn't know. Gue nggak tahu waktu itu. Harus bikin apa. Jadi yang gue buat adalah keep party, gitu, keep partying gitu loh. Jadi gue gak pernah mikir untuk tobat dan lain sebagainya, gak pernah. Karena ya itu tadi, gue berangkat dari situasi rumah yang gue terluka. Jadi gue pikir gue akan senang, gue akan sembuh, gue akan healing mungkin istilah anak sekarang. Di luar dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Ternyata yang gue dapat adalah di setiap tempat gue temuin gue makin kosong dan makin kosong. Gue makin habis di dalam. Wow. Inside of me itu dying gitu loh, dying kayak
gue gak punya siapa-siapa, gue gak punya tempat untuk pegangan dan lain sebagainya. Tapi ya gitu, jalan keluarnya selalu mau another party and another party. Ya, mau ke kota mana lagi, selalu mikirnya selalu begitu. Wow. Ya, apalagi dan semuanya selalu mengarah ke situ. Ke hal-hal yang seperti mabok-mabokan dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya kita pikir ya, itu adalah salah satu bentuk dari healing. Gue gak tahu kalau misalnya tetangga kita yang lagi nonton juga ngerasain hal yang sama gitu. Misalnya kayak tadi lu mempunyai sebuah kepahitan atau kesakitan di rumah dan lu mikir dengan alkohol atau dengan party atau dengan clubbing atau bahkan dengan traveling itu bagian menjadi sebuah healing supaya suatu saat lu bakal sembuh gitu. Tapi ternyata kalau misalnya dari cerita lu it's empty. Empty. Seneng itu cuman berapa sih? Paling 2 jam, 3 jam. After that, 21 jam berikutnya, gue kayak mesti struggle dengan ini, dengan apa ya, harus diterima sama orang. Pikirannya gitu terus gitu loh. Jadi ya kayak makanya gue bilang chaotic karena di dalam gue pun chaos gitu loh. Inside of me itu ada internal konflik yang gue nggak bisa jelasin ke siapa-siapa. Karena gue harus kelihatan bagus, kelihatan begini, kelihatan oke dan lain sebagainya. Itu yang dipertahankan. Dan akhirnya runtuh semua that night when Jesus came into my room. Itu gila, benar. Jadi that moment ketika Yesus datang ke kamar lo, kenapa dia memilih lo dan bukan si stranger yang ada di kamar lo tersebut gitu? I don't know. Gue masih berdoa supaya teman-teman gue yang dulu itu, mereka juga dapat panggilan yang sama, mereka bisa dengar suara Tuhan, mereka bisa sadar gitu loh, kembali ke right path, gitu. But I didn't know until today kenapa gue yang dipilih gitu loh, karena gue nggak pernah merasa gue qualified, gue nggak pernah ngerasa, ya yang from day one gue gagap. Ya gue pikir gue bukan penyanyi dan lain sebagainya. Jadi gue pikir gue bukan orang panggung gitu. Even though acara komedi aja itu nggak pakai dialog kan, karena konsepnya Chaplin and Three Stooges. Gitu. Jadi gue berpikir Tuhan mau pakai gue lewat omongan gitu. That's nonsense buat gue. Enggak, tapi maksud gue, kenapa Yesus datangnya ke lu itu pun juga belum kejawab. During that time kita tahu kalau misalnya narkoba itu addiction ya kan, sangat bikin lu jadi kecanduan. Saat itu lu kecanduan gak? Dan setelah Yesus datang ke kamar lu masih kecanduan kah? Ada rasa kayak gue pengen balik lagi kah atau lu benar-benar quit cold turkey dan tiba-tiba gak nafsu lagi gitu? Benar-benar quit. After 4 hours yang muntah itu benar-benar gue nggak kepengen, karena nggak pengen mau nggak mau kan beda. Kalau nggak mau tuh seringkali kita cuma pakai our own strength. Gue nggak mau gitu, karena cuma pencitraan aja, biar dilihat orang kita nggak mau. Tapi kalau nggak pengen itu beda, gitu. Nggak pengen itu seperti gue sama kodok lah misalnya. Orang mau tawarin gue makanan kodok dan lain sebagainya, gue ngebayangin dia hidup, gue udah nggak pengen, gitu loh. Beda sama nggak mau, gitu loh. Karena nggak pengen itu benar-benar dari dalam. Tapi kalau nggak mau tuh kayak seringkali cuman, kayak pakai our own will lah. Pakai our willingness gitu. Nggak mau. Padahal sebenarnya kita lagi pengen gitu. Nah abis muntah itu ternyata gue nggak pengen sama sekali. Godaan ada. Ayo kan nggak semudah itu juga gue keluar dari that hole. Betul. Gitu loh. Jadi banyak teman-teman, teman-teman masih manggil. Tapi nggak tahu kenapa gue nggak pengen. Gue pernah ikut lagi cuman. Yes, ayo shot ini sebentar segala macam. Gue udah nggak pengen. Gitu sampai akhirnya mereka ada yang marah lah, bilang gue Cooper lah, bla 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 segala macam. Udah nggak usah diajak, nggak asik udah. Jesse udah nggak asik, bla bla bla. Tapi I was okay. Gue nggak apa-apa banget waktu itu. Dengan gue kehilangan temen dan lain sebagainya, tapi gue nggak mau kehilangan this inner peace. Yang Yesus datang, gue ngerasa peaceful banget soalnya. Gue gak mau kehilangan itu, gitu loh. Gue sampai mikir gue gak apa-apa lah kehilangan teman-teman, gak apa-apa gue kehilangan ini itu dan lain sebagainya, dan gak apa-apa juga gue kehilangan harta benda. Karena waktu itu gue mau pindah dari Bali ke Jakarta, semua barang-barang satu rumah dijarah.
Orang Indonesia belum ngerasain dijarah, waktu itu gue udah ngerasain duluan. Gila. 1 kontainer besar itu dijarah. Habis semuanya. Oh wait, jadi pas lu lagi mau pindahan, lu taruh barang-barang semua kepunyaan lo di dalam sebuah kontainer. Kontainernya tiba-tiba pas dibuka kosong. Jalan darat. Kontainernya jalan darat, Bali Jakarta. Dijarahnya di Jawa Tengah. Gila. Habis. Jadi gue mulai ngerasa bahwa emang sama jalan sama Tuhan mesti mulai dari nol. Kalau enggak gue akan begini terus, akan punya standar ini, standar itu. Gue mulai bener-bener dari nol. Wow. Begitu. Wow. Dan sampai akhirnya lo berani khotbah, itu ceritanya gimana? Singkat cerita gue pindah ke Jakarta. Gue itu dulu rada gagap. Makanya senengnya cuma berantem. I cannot talk to people karena gue akan agak begitu gue. Jadi gue agak malu dengan gagap gue. Sampai di Jakarta, for 3 months, gue hampir 2 hari sekali dapat mimpi yang sama. Gue lagi bicara di depan banyak orang, tapi pindah-pindah tempatnya. Wow. Dan gue mulai nantangin Tuhan. Okay. Gue bilang, Tuhan, kan saya gagap, gak mungkin lah, kasih mimpi yang lain lah. Gitu, maksudnya mimpinya itu terus gitu, kasihlah mimpi yang lain. Gak sampai seminggu tantangan gue dijawab. Jadi ada seorang gembala, he passed away already. Dia gembala di kota Solo, ketemu sama tante gue di kota Batu Malang. Yep. Tante gue bilang, Pak undang keponakan saya, kesaksiannya bagus. Nah ternyata Pak Gembala ini pendengarannya terganggu karena dia udah tua. Dia telepon ke rumah, dia bilang, Jesse kapan bisa khotbah? Gue ngomong gue gak bisa khotbah, dia gak mudeng. Dia gak ngerti karena pendengarannya terganggu. Singkat cerita gue berangkat ke Solo, gue latihan khotbah depan kaca, 7 menit udah selesai, itu pun gagap. 7 menit. Gue latihan lagi 5 menit selesai. Makin decreasing. Dan keesokan harinya waktu showtime, gue inget banget nyokap kalau gak salah telepon waktu itu. Gue bilang, Mom, I cannot do it. Jess, ini bukan show-nya kamu, ini show-nya Tuhan. Wow. Waktu nyokap ngomong gitu, gue kayak punya keberanian untuk datang akhirnya ke gereja itu. Sampai di gereja itu ada 200 jemaat. Gue yang biasanya berantem sama 5 orang gak takut, gue ketakutan pagi itu. Dengkul gue lemes. Dan waktu mikrofon di-handed ke gue mulai pimpin doa firman, gue agak kaget. Loh kok gue doa kok lancar? Dan abis gue selesai doa, gue mulai sampein firman Tuhan 50 menit. Gak lihat catatan. Gila. Gagapnya hilang. Mulai hari itu sampai hari ini. Wow. Hilang gagapnya. Itu mukjizat. Gue ngerasa mukjizat banget ya bahwa gagapnya bisa hilang. Tapi gagapnya itu mungkin gak akan hilang kecuali lu membuat keputusan untuk berdiri di atas mimbar tersebut. Yeah. You know, sometimes gak tau nih, kayak gue ngerasa there are times in our life di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan sesuatu di dunia dan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di dunia spiritual yang kebuka, unlock gitu. Ketika lu nurut untuk memberikan khotbah, padahal sebenarnya untuk lu cancel bisa aja. Tapi kalau misalnya lu cancel, mungkin sampai hari ini lu masih gagap. Ya. Mukjizatnya gak terjadi. Mukjizatnya terjadi ketika lu memutuskan untuk ngelakuin sesuatu. Ya. Bener gak sih kayak gitu? Maksudnya sistem prinsip. Ya. Tuhan kasih kualifikasi sesudah dia memanggil. Baru dia memberikan kualifikasi itu. Bukan lo mesti punya syarat tertentu untuk dapat panggilan Tuhan. Bukan kan? Jadi gue waktu itu step of faith banget gitu untuk benar-benar berdiri di mimbar itu di kota Solo. Ya itu di kota Solo by the way. Itu step of faith banget. Karena gue percaya banget my limit. Gue tahu banget limit gue, nggak bisa ngomong sama orang, apalagi suruh ngomong sama 200 orang yang one way communication gitu. Yeah. I cannot do it. But itu kalimat itu memang bikin gue kuat ya. Jess, ini show-nya Tuhan. Not your show. Ya. Itu I called my mom and she said that. Tapi gue penasaran ya. Kalau lu kan kayaknya jelas banget ya. Tuhan Yesus datang duduk di samping lu. Abis itu lu dapat mimpi jelas banget gitu. Kadang-kadang gimana sih cara Tuhan berkomunikasi dengan seseorang gitu. Kalau misalnya tanpa mimpi atau tanpa hi dulu. Tuhan sih komunikasi bisa lewat apa aja ya. Medianya bisa apa aja. Dia Tuhan kok. Dia mau datengin kayak waktu itu ya terserah dia juga. Right. Dia bisa ngomong lewat batu sekalipun. Dia bisa ngomong lewat siapa? Lewat teman baik, lewat komunitas kita. Dia bisa ngomong lewat siapa aja. Right. Gitu. Right. All we need to do adalah
listen. That's good. Ya, kita mah handphone aja bisa hafal kok. Ringtone-nya kita bisa hafal. Ya. Suara Tuhan kalau kita biasain juga kita akan hafal. Ya, oh ini good. Dia ini. Gue pernah dengar sebuah analogi di mana kayak radio FM gitu ya misalnya ya, dan di radio FM itu kan ada banyak banget saluran-salurannya, tapi ada satu radio yang kalau diputar itu benar-benar kayak suara Tuhan. It's all about love. It's all about love. Cuman kitanya yang memilih tidak untuk memutar ke frekuensi tersebut gitu. Kita milih ke frekuensi yang lain. And I think it's a beautiful analogy. Karena emang kadang-kadang kita lebih pengen, udahlah gue pengen dengerin frekuensi yang ini aja deh gitu. Padahal frekuensi yang itu it's just noise. It's just pure entertainment. Itu gak membuat kita lebih baik sebagai seseorang, gak membuat kita berkembang. Tapi kita sebenarnya butuh sebuah usaha yang lebih untuk kita, enggak juga sih. Kayak untuk muterin ke si frequency of love itu. Karena si frequency of love itu kayak 24 jam akan terus membicarakan soal cinta dan itu frekuensinya Tuhan gitu. Kita seringkali kebalik ya. Kita seringkali mau sibuk buat Tuhan, tapi kita gak dengerin dia. Itu yang seringkali salah dari kita. Akhirnya seperti ceritanya Marta dan Maria lah. Yesus bilang yang Maria buat itu gak akan diambil daripada dia selama-lamanya. Jadi kalau kita dapat hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, nah itu gak bisa diambil dari kita. Kita mesti satu frekuensi memang. Sama dia atau sama si jahat. Itu aja kan pilihannya. Begitu. Tadi lu udah sempet cerita soal tiba-tiba lu udah gak pengen lagi nyentuh narkoba atau mungkin minuman keras dan lain-lain gitu ya. And then lu kayak nantangin Tuhan sehingga akhirnya lu mulai khotbah dan sering dipakai untuk khotbah juga gitu ya. Untuk jadi seorang kayak pastor gitu. Hubungan lu dengan your parents gimana? Karena ini semua akarnya kan dari kemarahan lu kepada bokap lu yang ketahuan selingkuh gitu. Itu kapan? Apakah ketika lu ketemu Yesus tiba-tiba lu ngerasa damai dan saat itu juga lu bisa memaafkan dan lain-lain gitu? Like tiba-tiba you become this holy person dan and everything is just so easy for you. Sampai gue di Jakarta tiba-tiba kayak many doors are open. Setelah dari Bali nih ya? Dari Bali, gue sampai ke Jakarta dan salah satu pintu yang dibukain adalah gue harus ngampunin bokap gue. Gitu, dan itu saat-saat gue bisa datang sama dia dan gue peluk dia, "Pah, it's okay." Dia nangis peluk gue nangis juga. Of course. Gitu, gue gak perlu ngomong apa-apa, "Pah, Jesse ampuni papa ya," belum, gue gak begitu. Gue cuman bilang, "Pah, it's okay." Dan itu tiba-tiba melted semuanya, bokap gue juga melted, gue juga. Dan gue percaya di situ mulai dari titik itu pemulihan terjadi antara gue sama bokap. Dan later on akhirnya sebelum dia meninggal kita bisa traveling berdua. Which is gue gak pernah imagine tuh terjadi. It's crazy. Ya, kita bisa jalan-jalan ke Eropa berdua, bener-bener berdua. Dan di situ gue lihat dia jatuh cinta sama nyokap gue. Karena schedule kita 1 bulan, 2 minggu dia minta pulang. Kenapa, Pak? Kangen mama. Come on. Ya, itu amazing banget sih. Seorang yang gak pernah terbang sendirian, demi ketemu soulmate-nya dia mau terbang sendirian. Akhirnya 2 minggu dia balik? Dia balik duluan. Ketemu mama? Hanya mau ketemu mama di Jakarta. Come on. Ya, apanya sih Pak? Ngobrolnya. Emang sih, mereka tiap sore itu ngobrol. Ngobrol berdua sambil minum teh. Mama dari toko buku Immanuel selalu ditungguin di pagar jam 4 sore. Karena udah pasti tuh, mama with driver datang, dia selalu nunggu di pagar. Itu papa. Jadi sebelum dia dipanggil sama Tuhan, gue ngelihat, wow, mereka adalah couple yang panutan buat gue. Gitu, panutan. Karena semua couple pasti ada turbulence-nya, ada segala macam. Tapi dua-duanya bisa bermain cantik tiba-tiba at the end. Gila. Apa yang mendorong lu untuk mengampunin your dad, ayah? Iya, karena gue udah gak mau lagi, I'm done with the chaotic things. Gue udah gak mau lagi ada internal konflik di dalam gue. Gue gak mau that peace itu tiba-tiba ke rip off hanya karena gue ngeliat bokap terus gue benci lagi. Jadi gue memutuskan gue mesti mulai. Dengan datengin dia dan bilang it's okay segala macam. Kita semua anak tahu, kita semua ampuni papa dan lain sebagainya. Dengan ngambil step itu. Did you say sorry? Lu sendiri juga minta maaf atau? Oh iya. Karena gue bikin malu keluarga beberapa tahun kan.
di sekolah lah, di mana segala macem lah, kantor polisi telepon karena gue berantem. Jadi I did say sorry to my mom, to my dad, segala macem. Dan papa waktu gue bilang sorry justru dia malah ngerasa aneh gitu. Yeah. Tapi disitulah momen itu yang gue peluk dia akhirnya. Kenapa menurut lu Tuhan Yesus mau lu untuk minta maaf with your dad dan mengampuni, melepas maaf? Mungkin gue banyak ngertinya baru sekarang ya. Salah satunya tadi pertanyaan lo, kenapa gue yang didatengin, kenapa bukan stranger itu. Right. Ternyata gue ngerti-ngertinya baru sekarang itu salah satunya adalah gue dikirim sama Tuhan orang-orang yang punya masalah kayak gue dulu. Oke. Gitu, orang-orang yang punya masalah sama party lah, sama gonta-ganti pasangan, bla bla bla. Gue bisa ngomong sekarang sama mereka. Gue jadi ngerti, oh mungkin gue didatengin dulu for this reason. Gitu loh, orang-orang sekarang mungkin pakai DM ya. Orang yang DM itu gak jauh dari apa yang gue alamin zaman dulu. Jadi gue bisa ngomong, kalau enggak kan gue gak tahu apa-apa. Yeah. Gitu. Dan gue juga banyak belajar untuk ternyata Tuhan Yesus tuh adalah inisiator ya. Dan dia mau kita tuh banyak inisiatif. Kita yang mulai duluan gitu loh. Jangan nunggu orang bla 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 segala macam. Tapi justru kita yang harus mulai duluan. Kayak contohnya dia mendamaikan dirinya dengan manusia. Tuhan. Yang tadinya seteru. Tapi ternyata dia Allah yang inisiator. Ya, dia yang mau duluan damai sama manusia. Yeah. Dengan kirim mediator. Ya, untuk mati dan akhirnya kita semua jadi damai dengan dia. So, gue mulai belajar itu untuk jadi initiator. Walaupun gue masih banyak gagalnya. Tapi gue belajar, I'm still learning until today. Untuk initiate hal-hal yang baik kepada orang-orang. Kita masuk ke journey lu berikutnya. Setelah lu udah minta maaf sama bokap. Dan akhirnya lo mulai membangun sedikit demi sedikit hubungan tersebut dengan keluarga. Udah mulai keliling nih, khotbah-khotbah dan menjadi pastor sebuah gereja gak sih? Wait, I don't know, like lo, gue gak pernah pastoring di sebuah gereja. Gue cuman di mentor. Waktu itu sama, gue gak akan lupa, gue punya 3 mentor. Hank Carlse, Samiton Pangela, sama Jimmy Untoro. Sama Pastor Jimmy. Right. So, Pastor Jimmy yang encourage me untuk berani dan makin berani setiap hari. Wow. Salah satunya bentuk encouragement-nya Pastor Jimmy adalah gue disuruh khotbah di stadion. Gue masih anak baru, come on. Bisa dia gitu. Tapi dia pilih gue, enggak, lu yang khotbah. He's amazing. Yeah. Wow, gue sampai gimana ini, gue sampai pergi ke Bogor untuk nenangin diri. Sampai begitu. Wow. Gitu loh. Dan itu di GBK, benar-benar di GBK. Berapa puluh ribu orang? 80 ribu orang, acara Youth Explosion. Come on. Ya. Ya, orang-orang ini yang buat gue, mereka berjasa banget dalam kehidupan gue. Jadi gue waktu itu dimentor sama Pastor Jimmy di IFJF. Jadi gue gak pernah pastoring sebuah gereja, itu gak pernah. Oke. Gitu. Oke. So, then gue kenal sama salah satu anak lu, Pangeran, yang tadi gue bilang kayak Pangeran ini juga mempunyai, dia juga di dunia keartisan juga, dan kita satu manajemen juga di dunia entertainment. Boleh ceritain gak awal-awal lo membangun sebuah keluarga itu pas posisinya lagi di mana, elunya lagi di mana, dan itu sebenarnya terjadinya udah di Bali ya. Waktu gue masih di Bali, gue ketemu sama mamanya Angel and Pangeran, Baby. Dan I think we fell in love. Dan kita memutuskan akhirnya untuk menikah di Jakarta, tapi karena gue waktu itu lagi proses pindah ke Jakarta. We got married ya, dan akhirnya Angel lahir tahun 98, Pangeran 2001. Gue pikir karena gue sedang membangun sesuatu, akhirnya gue sibuk. Oke. Gue sibuk. Membangun apa? Membangun ministry. Gereja? Enggak, ministry. Ministry artinya apa ya? Bedanya sama gereja gitu? Gue khotbah di mana-mana, gue kasih makan orang-orang yang gak mampu. Itu yang gue bangun dari dulu. Right. Gue mulai join sama teman-teman untuk traveling Indonesia. Ternyata ya itu, gue dibukain juga soal fathering. Karena ternyata luka gue dari fatherless yang gue alami. Right.
Jadi ternyata gue ketemu teman-teman yang satu frekuensi, yang kita bisa traveling all over Indonesia hanya untuk bagiin this message tentang fatherless issue, tentang death issue. Right. Dan ya tanpa gue sadari ternyata gue sibuk. Gue sibuk dan akhirnya gue jarang berkomunikasi dengan my wife. Dan di saat itulah kita baru 6 tahun rumah tangga kita. Di saat itulah badai besar itu datang. Tiba-tiba gue harus menghadapi bahwa gue harus bercerai. Gue berjuang di pengadilan untuk tidak bercerai, tapi pengadilan menceraikan kita. Dan yang gue kaget juga hak asuh dikasih ke gue. Dua-duanya. Angel masih 6 tahun, Pangeran masih 3 tahun. Dan tiba-tiba gue jadi Mr. Mom. Karena ini panggilan dari ibu-ibu di sekolah anak-anak gue. Karena gue selalu muncul waktu bagi raport, gue yang muncul dengan ibu-ibu. Pagi-pagi gue yang muncul. Mereka ulang tahun, gue yang bawa kue dan piring-piring plastik ke sekolah, bla bla bla. Itu terjadi for many years. Dan gue gak pernah regret, gue gak pernah nyesel, gue gedein anak-anak. Gue grateful banget bangunin mereka, gantiin spray karena mereka ngompol, bla bla bla. Wow. Itu semua gue alamin. Dan itu kayaknya pembelajaran yang luar biasa dalam kehidupan gue. Gue juga menemukan bahwa ternyata Tuhan itu gak cuman harus diomongin, tapi harus dialamin. Can you go elaborate on that? Ya, selama gue membangun ministry yang 6 tahun tadi, dari tahun 97, gue cuman mau ngomongin Tuhan. Yeah. Tuhan gini, Tuhan, just like gue bagiin teori ke orang-orang. Tapi di saat itu waktu gue bercerai, gue mengalami Tuhan yang gak ada di teori, gak ada di YouTube, gak ada di Google. Gue mengalami, gue kayak dikasih hikmat yang tadi gue bilang yang gak akan diambil dari gue selama-lamanya. Ya. Dan gue percaya ini juga Tuhan. Tuhan kan gak izinin perceraian, bla 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 segala macam. Right. Tapi yang gue tangkep adalah Tuhan memang gak suka perceraian, tapi Tuhan sayang sama orang yang bercerai. Right. Tuhan sayang. Gue tetap merasa gue disayang sama Tuhan. Dan itu yang akhirnya gue kepengaruh sampai hari ini. My ministry journey itu, gue akhirnya makin percaya bahwa saya disayang Tuhan. Saya gak perlu kasih lihat saya sayang sama Tuhan ke orang-orang. So kalau saya kasih lihat saya sayang sama Tuhan, saya Instagram saya lagi angkat tangan, lagi doa, lagi baca Alkitab. Saya cuma mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Seperti itu. Yeah. Tapi kalau kita kasih lihat saya disayang sama Tuhan, beda. Karena Tuhan ampuni saya mau ampuni orang yang nyakitin saya. Wow. Waktu saya di-ngertiin sama Tuhan, saya mau ngerti juga orang yang susah dimengerti. Waktu saya diterima sama Tuhan, saya mau terima orang-orang yang gak diterima sama siapa-siapa. Itu yang akhirnya jadi pembelajaran banget waktu gue bercerai. Itu pembelajaran yang gue pegang sampai hari ini. Wow. Jadi, who am I untuk hakimin orang? Kita semua orang berdosa kan? Bedanya cuma satu ketahuan, satu enggak. Bedanya satu ngaku, satu enggak. Ya. Jadi gue gak pernah lagi karena 6 tahun pertama gue pelayanan, gue gayanya self-righteous. Gue gayanya kayak gue paling tahu, gue kayak orang Farisi modern. Gue kayak ahli Taurat modern. Kayak lo gak tahu apa-apa, gue yang lebih tahu. Jadi ada apa-apa tanya sama gue. Apalagi soal Tuhan, apalagi soal Alkitab. Wah itu dibabat total. Waktu di fase gue harus masuk keluar pengadilan, gue harus dealing with mamanya anak-anak dan lain sebagainya, gue harus dealing with forgiveness, gue harus dealing with parenting dan lain sebagainya. Gitu. Itu semua jadi pembelajaran buat gue. Sampai akhirnya gue lihat orang sejahat apapun hari ini, mau menghakimi itu susah gue. Wow. Udah susah gitu loh. Maksudnya who am I untuk hakimin mereka? Who am I? I just saved by His grace gitu loh. Cuman karena kasih karunia gue diselamatkan, gue masih hidup sampai sekarang itu kasih karunia. Ya, kita hidup sebenarnya di bawah cakrawala kasih karunia. Banyak polusi aja. Banyak polusi, banyak orang-orang ya. Jadi kita gak bisa lihat tuh langit biru itu, seringkali kita gak bisa lihat. Karena lu adalah seseorang yang sering banget berdiri di atas mimbar untuk khotbah gitu ya. Lu bisa gak sih kasih kita ngerti konsep dari kasih karunia?
Karena setiap kali ada orang nanya, gue jujur agak sulit untuk menjelaskannya gitu. What is the concept of kasih karunia? Oke, berangkatnya dari omongan malaikat ya. Waktu malaikat datengin gembala-gembala, dia bilang ada kabar baik mau datang. Nah, kabar baik ternyata good news itu adalah kabar yang sangat luar biasa bahwa Yesus sayang sama kita. Oke. Nah, kita seringkali diajarin untuk kita yang sayang duluan sama Tuhan. Nanti Tuhan akan gini-gini, Tuhan akan berkatin kamu. Kita mulai merubah posisi berkat itu jadi akibat. Padahal kita sudah diberkati sama Tuhan. Ya, dari Kejadian 1 kan, dari proses penciptaan Allah memberkati mereka. Wih, Adam dan Hawa gak tahu apa-apa loh waktu itu. Sudah diberkati. Jadi ternyata posisi berkat ada di sebab, bukan di akibat. Nah, kita sekarang merubah posisi berkat jadi di akibat. Dengan nakut-nakutin anak-anak misalnya. Ke gereja, nanti diberkati. Right. Kita iming-imingin orang untuk seperti itu. Jadi sebuah akibat. Ya, jadi akhirnya banyak orang datengin Tuhan, banyak orang datang ke rumah ibadah, motivasinya jelek. Untuk dapat berkat. Untuk dapetin berkat gitu. Padahal Tuhan gak seperti itu. Dia sudah berkatin kita duluan. Dan ternyata konsep ini sampai sekarang masih ada. Dia sudah sayang sama kita. Dia sudah menyembuhkan kita. Ternyata kata yang namanya telah harus jadi passwordnya orang Kristen. Nah, itulah kasih karunia. Kita mesti paham bahwa dia udah sayang sama saya duluan. Nah, kalau kita paham seperti ini, kita akan jadi orang yang lebih tahu diri. Oke. Lebih tahu diri. Bukan orang yang, wah merdeka ya, merdeka bikin dosa dong. Enggak. Kasih karunia adalah kita merdeka atas dosa. Bukan merdeka bikin dosa. Oke. Ya, merdeka bikin dosa obviously it's the wrong thing. Tapi merdeka atas dosa itu definisinya apa? Nah itu dia. Kita tiba-tiba bisa let God untuk tiba-tiba, kok gue gak pengen lagi masturbasi ya. Ingat tadi gak pengen sama gak mau beda kan? Ya. Tiba-tiba bisa gak pengen. Disitulah nama Tuhan ditinggikan. It wasn't me nih. Kalau gue akan nonton tuh pornografi mungkin. Kalau gue akan selingkuh mungkin. Tapi it wasn't me. Ada sebuah kuasa yang menghalangi gue. Membuat gue jadi kuat lewatin ini semua. Nah ini dia yang harus jadi apa ya. Kita kayak bergantung sama Tuhan setiap hari. Bukan cuman waktu ada acara agama aja. Bukan cuman pas kebaktian saya jadi Kristen 2 jam baik, senyumin orang segala macam. Tapi abis itu Senin sampai Sabtunya udah. Karena gaya hidup orang Kristen Tuhan dibawa kemana-mana kan. Bukan Tuhan didatengin di tempat tertentu. 2 Korintus 13 ayat 5. Tahukah kamu kalau Tuhan Yesus diam di dalam kamu? Kalau tidak, kamu tidak tahan uji. Wow. Jadi banyak orang Kristen gak tahan uji karena agamawi. Senin Selasa doang kuatnya karena Minggu baru dikotbain. Rabu terganggu, Kemis kepleset, Jumat parah, Sabtu nyesel. And then Minggu ke gereja. Karena konsep kita Tuhan mesti didatengin. Yang parah Tuhan ada di negara tertentu, itu parah sih. Gitu loh. Wow. Itu parah sih. Wow. Maksudnya kalau, hey, nyembah Tuhan di negara itu beda loh sama di Kemang. Di negara itu kalau nyembah Tuhan merinding gue. Kita masuk kamar mayat juga merinding kok. That's so good. Ya, kita merinding juga kok waktu masuk kamar mayat. Dan itu yang akhirnya kejadian sama orang Kristen. Kekristenan konsepnya Tuhan dibawa kemana-mana. Karena Tuhan di dalam sini, dia bukan didatengin, dia dibawa kemana-mana. Ya. Nah itu yang namanya kecerdasan spiritual. Kitab yang kita baca, orang bisa lihat lewat kelakuan kita. Wow. Itu namanya spiritual intelligence. Ya. Kecerdasan spiritual. Kitab yang kita, orang kan gak bisa baca Alkitab. Ya. Mereka baca lewat kelakuan kita. Lewat keputusan yang kita ambil. That's so good. Nah ini semua berangkat kalau kita percaya Tuhan sayang sama saya. Akhirnya kita bertumbuhnya ke arah sana. Bertumbuh ke arah kasih. Karena my concern kalau orang Kristen gak bertumbuh ke arah kasih, bertumbuhnya ke lawannya kasih. Nafsu. Oke. Nafsu mau deketin Tuhan, nafsu mau pelayanan. Base-nya nafsu. Sama si kayak 6 tahun. Yes. Ya, lu nafsu banget tuh. Nafsu. Ya. Pengen deketin Tuhan, pengen nyenengin Tuhan, nafsu doang. Dan orang yang nafsu akhirnya jadi pertandingan kan. Wow. Dan akhirnya gambaran pelayanan yang kita lihat akhirnya most likely seperti itu. Kayak pertandingan, siapa yang lebih benar, siapa yang ngasih lebih banyak. Akhirnya jadi kayak pertandingan. Wow. Yang kalah akan dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Karena kita berangkatnya nggak dari kata password kita, telah. Kita berangkatnya selalu karena nafsu.
Nah, akhirnya harus nafsu yang lain juga banyak kan, nafsu pengen cepat kaya, bla bla bla, segala nafsu banyak hal. Nafsu pengen dapat subscriber lebih banyak, dapat viewers lebih banyak, dapat likes lebih banyak gitu kan. Ya, gue udah belajar juga ya soal nafsu tersebut gitu. Dan gue suka banget penjelasan lu, dan gue tadi ngerasa kayak kasih, maksudnya I don't know, karunia itu sebenarnya kan adalah hadiah. Yeah. Esensinya adalah hadiah. Yeah. Jadi kasih karunia sebenarnya adalah hadiah berupa kasih yang telah diberikan kepada kita gitu. Yeah. Jadi it's a gift actually. Yeah. Grace is actually a gift gitu ya. Iya, kayaknya kasih karunia ini sering banget dibicarain, sering banget diomongin, apalagi buat orang-orang di gereja gitu ya. Kayak kasih karunia itu it's a jargon sekarang. Pada esensinya karunia itu kan sebenarnya is a gift, is a present gitu. Yeah. Maksudnya sebuah hadiah, dan hadiahnya adalah kasih gitu. Hadiahnya adalah cinta. Kita mendapatkan cinta yang seharusnya kita manusia yang tidak layak ini udah sering berbuat dosa, dan kalau misalnya gue Tuhan, enak aja. Lu udah dosa banyak banget, masih mau dapet cinta dari gue kayak gitu. Tapi ya again, kalau misalnya lu tadi bilang akibat, sebenarnya kita udah dicintain bahkan sebelum kita melakukan kesalahan atau dosa tersebut, kita udah dicintain duluan gitu. Yeah. Bentar, kok gue makin pusing ya sama analogi gue sendiri. Tapi bisa tolong dijelaskan ya? Iya. Soalnya banyak begini, banyak orang suka berpikir Tuhan tuh bipolar. Right. Ya, pagi-pagi mereka keluar rumah, saya pasti ditolong, saya dijagain sama Tuhan. Tapi waktu habis makan siang ada tantangan, wah Tuhan lagi marah nih sama saya. Wow. Kita berpikir Tuhan bipolar, Tuhan kepribadiannya ganda. Ternyata enggak, kepribadiannya Tuhan cuma satu, dia mengasihi kita. Jadi waktu ada masalah datang, bukan dia marah sama kita, dia lagi memproses kita. Wow. Supaya apa? Dia pengen lihat kita naik kelas. Oke. Ya, karena kalau sebelum naik kelas selalu ada ujian. Right. Dan setiap ujian dosennya selalu diem. Dan sering kali itu yang membuat kita marah. Kenapa kok diemin saya kok? Kok Tuhan diemin saya, kok begini, kok begitu? Kita banyak pertanyaan. Karena berangkat dari kita berpikir Tuhan tuh bipolar. Kepribadiannya banyak. Sebentar marah, sebentar ini, sebentar hukum. Enggak, dia sayang sama kita. Nah, makanya yang sering kali terjadi adalah waktu kita sedang ada masalah, justru seharusnya kita bersyukur. Karena masalah itu sebab, bukan akibat. Masalah sebab yang berakibat kita naik kelas. Kita berpikir masalah tuh akibat. Dari yang saya buat, dari saya begini. Gue kemarin ngelakuin dosa, makanya gue dapet masalah ini sekarang. Makanya berakibat begini. Kemarin gue gak ke gereja, kemarin gue gak berdoa, gue berdoa kurang lama. Kemarin gue gak doa pagi, makanya gue keselak duri ikan, bla bla bla. Kita berpikir masalah tuh akibat. Enggak, masalah tuh sebab di dalam kasih karunia. Karena dia mau kasih ujian, dia pengen lihat kita naik kelas. Wow. Makanya salah satu video gue yang viral, gue bertanya, teh dimasukin gula manis gak? Semua jawab manis, enggak. Dia manis kalau diaduk. Kalau diguncang baru dia manis. Jadi kalau Tuhan izinkan ada guncangan, bukan Tuhan jahat. Tuhan cuman mau mempermanis hidup kita. Dari sebelumnya dan dari sebelumnya. Jadi waktu ada masalah seharusnya kita thankful. Tuhan terima kasih, di depan sana saya akan lihat saya naik kelas nanti. Jadi ternyata kalau ada masalah, yang mau dirubah kita, bukan masalahnya. Kitanya yang mau dirubah. Tuhan ngerubah masalah gampang banget. Gitu loh. Tapi kitanya yang mau dirubah. Nah seringkali ini juga kita gak get it. Kita gak nangkep ini, pesan ini. Nah jadi hidup untuk kita menyelam dalam kasih karunia itu banyak banget detailnya juga. Jadi kasih karunia bukan jargon doang. Bukan jualan seorang pendeta gitu loh. Bukan cuman bilang Tuhan mengasihi. Kita dig in gak ke dalam. Kasih karunia itu sangat luas sekali. Dan one word to describe His grace. One word. Amazing. Bukan cheap, bukan hyper. Bukan. Karena banyak orang mau kasih terminologi untuk grace. Dibilang hyper, dibilang cheap. Tapi ternyata waktu dihitung-hitung, gak ada yang bisa dihitung kan. Makanya cuma one word, amazing. Amazing grace. 2 tambah 2, 4. Ya, di dalam hukum Taurat mungkin seperti itu. 1 tambah 1, 2. Ya, matematikanya sangat-sangat logika dan ya reasonable lah, sebab akibat gitu. Ya. Tapi di perjanjian baru kan gak begitu. 5 tambah 2, 5.000 suruh plus 12. Di Gramedia gak ada matematika gini. Di sekolah kita gak ada. Juara kelas cum laude manapun gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana.
Dan ternyata hitungan-hitungan seperti ini di perjanjian baru banyak banget. Banyaknya luar biasa, yang janda ngasih 2 peser uang. Yesus bilang itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya gimana? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Nasabah paling kecil lo bilang paling gede gitu loh. Kayak perumpamaan tentang pengerja kebun anggur, ada yang datang pagi, datang siang, datang sore, dibayarnya sama semua. Kan ini melanggar udah nih. Betul. Gitu. Dan yang paling gak jelas hitungannya adalah sebelah kanannya Yesus di atas kayu salib. Dia gak ikut sekolah Alkitab, dia gak ikut pemuritan, dia gak pernah dibaptis, dia penjahat kelas kakap. Karena orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia bukan maling Indomaret. Dia penjahat kelas kakap. Dia penjahat. Tapi tiba-tiba cuman ngomong 1 kalimat. Dia tiba-tiba detik itu juga dia di Taman Firdaus bersama-sama Yesus. Hitungannya gimana? Nah ternyata hitungannya perjanjian baru adalah apa yang gak pernah didengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati, itu disiapkan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi dia. Wow. Nah kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita ngerti dia udah sayang duluan sama kita. Wow. Ya. Karena gue udah ngeliat, gue pun ngalamin 6 tahun itu, gue mengasihi Tuhan pakai kekuatan sendiri. Gue banyak gagalnya justru. Tapi waktu gue berubah, gue tahu bahwa dia udah sayang sama gue duluan, semenjak gue masih di my chaotic years, dia udah sayang ternyata sama gue berubah. Itu yang merubah gue justru. Bukan legalistik yang merubah gue. Tapi benar-benar kasih Tuhan Yesus yang merubah gue. Wow. That's grace. Wow. I feel ketika lu tadi ngomong gitu ya, gue jadi keinget, lu padahal udah sering khotbah, lu ngerasa lu adalah orang yang paling suci. Dan di dunia Kristen, dan dunia agama manapun, I think, dan Tuhan pun juga tidak suka dengan perceraian gitu. Ketika lu bercerai, lu dihakimin gak sama teman-teman di Kristen? Yes. Ya. I lost, gue kehilangan banyak temen, yang gue pikir temen. Oke. Gitu. Jadi kalau gue bisa sebut nama orang-orang tertentu yang ada in my dark days, itu cuman beberapa. Salah satunya Frankie Siombing. Wow. Hai Frank. Jonathan Patiasina, Nala Widya dari Bandung. Itu 3 nama ini yang selalu ada di kepala gue dan di hati gue. Karena gue gak akan lupa dengan their present waktu in my darkest years. Ya. And how was it ketika lo kayaknya kehilangan identitas lo sebagai seorang minister? Ada beberapa gereja yang mungkin udah nolak lo, yang kayak, lo udah cerai, sorry, lo udah bukan standar kita lagi, lo udah gak suci lagi misalnya, dan lain-lain. Untuk perjalanan lo dari situ, identitas itu yang diberikan, dicapkan sama orang-orang yang gereja juga, dan bahkan mungkin pemimpin gereja gitu kan. Sampai akhirnya lu bisa kayak sekarang, itu journey-nya seperti apa? Amazing sih. Gak kepikir aja. Jadi waktu ini semua sudah terjadi, setiap ada gereja yang ngundang, gue suka kasih tahu keadaan saya seperti ini. Nah ada 3 hal, ada yang gak nelpon lagi, ada yang nelpon dan bilang sorry ya Pak Jesse, kita nanti aja gitu. Tapi yang paling banyak adalah Pak Jesse gak apa-apa kok, kita tetap mau undang gitu. Wow. Dan ini yang mengagetkan gue, wow gitu. Ternyata di samping suara-suara yang bising yang menghakimi gue, ternyata ada orang-orang yang tetap pure di pelayanan mereka. Wow. Gitu, bahwa ya gue juga akhirnya mengerti bahwa semua yang naik ke mimbar di gereja bukan orang suci semua, termasuk gue. Tadi gue udah bilang kan, kita semua orang berdosa. Bedanya satu ketahuan, satu enggak aja. Gitu loh, satu ngaku, satu enggak. Bedanya itu aja. Dan itu yang akhirnya membuat gue semakin respect dengan kasih karunia, semakin tahu diri, semakin gue this for me again gitu loh. Gue kayak dikasih second chance gitu loh. Ternyata framing dari beberapa orang yang berisik, ternyata it's not for me. Ternyata framing yang dari Tuhan itu yang harus gue beli, itu yang harus gue hidupin, dan gue believe in that. Gitu. Susah dong tapi ya, untuk benar-benar fokus ke framing yang Tuhan telah berikan ke seorang Jesse Lantang, dan menutup semua noise. Karena nyatanya noise itu kan benar
kedengeran banget gitu. Jelas lah, mungkin gue gak tahu apakah saat itu zaman sosial media atau enggak, belum ada juga ya. Ya, tapi maksudnya itu jelas nyata dan Tuhan itu kayaknya framing yang Tuhan berikan, you are my beloved son, I love you, you're precious, gue tetap sayang lu walaupun lu udah cerai. Itu kan gak kedengeran gitu maksudnya, lebih kedengeran yang ini gitu. How do you focus then? Ya gue cuman disiplin my mind untuk selalu diisi sama kebenaran firman Tuhan. Kayak waktu Yesus baru dibaptis ada suara kan, inilah anakku yang kukasihi, Matius 3. Right. Matius 4 waktu dia dicobai iblis ngomongnya gini, jika engkau anak Allah, yang dikasihinya dihapus sama iblis. Wow. Diedit sama iblis. Dan iblis modusnya kan gak pernah kreatif. Dari dulu sampai sekarang gitu-itu aja iblis. Ya Yesus aja digituin apalagi karoseri kita gini gitu kan. Ya kan? Dia selalu ingin guncang iman kita untuk akhirnya kita gak percaya saya disayang sama Tuhan. Karena itu selalu dihapus sama iblis. Katanya lo anak Tuhan. Katanya lo ke gereja. Katanya lo pelayanan. Kok gini tuh iblis. Nah waktu kita ikut satu frekuensi sama iblis, nah ini yang bahaya. Dan gue mencoba belajar untuk keluar dari itu semua. And I think I made it. Gitu loh. Jadi gue gak mau satu frekuensi sama iblis dengan menuduh diri sendiri. Karena iblis kerjanya menuduh kan. Siang dan malam lagi. Dan waktu kita ikut-ikutan dia menuduh diri kita. Apalagi menuduh orang lain. Kita satu frekuensi sama dia. Wow. Sementara Tuhan frekuensinya gak begitu. Yang tadi kita bilang frequency of love. Tuhan frekuensi gak seperti itu. Dia selalu saya sayang sama kamu. Saya sayang. Dan kalimat itu powerful. Become more powerful in my mind. Jadi sampai hari ini kalau gue baca di sosial media gue, di segala macam ada orang yang komen negatif, ada yang hate speech dan lain sebagainya. Gue bisa tenang aja sekarang. So that's why I told you, I think I made it. dari suara-suara noise yang berisik itu gitu loh. Right. Maksudnya gue juga nggak ada intensi untuk ngutukin mereka juga nggak. Gitu. Gue dalam hati malah Tuhan berkati mereka. Gitu. Mungkin mereka belum mengalami seperti saya. Wow. Gitu. Belum melewati seperti saya. Jadi berkati mereka. Tuhan gak suka dengan perceraian. Lu yang sesudah bercerai, gimana melihat perceraian? Dan orang-orang yang mungkin ngomong sama lu, tapi kan lu udah cerai bro. Jadi harusnya gue juga oke dong. Ini kayaknya mirip nih sama ceritanya sama lu nih. How would you say to them? Gue sampai hari ini tidak setuju dengan perceraian. Dan gue lihat perceraian bukan soal boleh atau gak boleh. Gue lihat perceraian case by case. Case by, kalau case-nya udah parah, mengancam nyawa dan lain sebagainya, gue gak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau orang datang dan case-nya masih, ya ampun sabar dulu ya. Gue gak setuju soalnya. Lo Pastor Jesse, nah makanya case by case. Kamu gak ngalamin case seperti saya. Gitu. Jadi itu jawaban gue buat orang-orang yang datengin, yang DM segala macam, punya masalah sama istri, masalah sama suami, dan lain sebagainya. Like literally kemarin malam gue baru ngobrol sama seseorang yang curhat tentang istrinya dan dia bilang kayak, bro, bini gue nih bla 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 bla, dan gue udah kepikiran sih buat cerai. And I think sekarang ini di dunia yang penuh dengan noise, tadi kita ngomongin gitu ya. Mungkin kalau misalnya tetangga kita yang lagi nonton pun juga pernah baca namanya Screwtape Letter, itu yang nulis C.S. Lewis. Jadi ceritanya lucu banget. Dia bikin ceritanya angle-nya itu justru dari iblis gitu. Iblis junior sama iblis senior. Nah si iblis senior bilang, you know what, strategi yang paling efektif buat kita membuat manusia itu memutus hubungan dengan Tuhan, kita ciptakan yang namanya kingdom of noise. Jadi dunia ini seperti kerajaan yang penuh dengan kebisingan. Dan sekarang kalau misalnya gue pikir-pikir, gila, kita ini hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan banget. Kita itu selalu ke-distract sama handphone kita ke-distract sama ya tadi yang gue bilang tuh, berapa banyak likes di social media kita, dan habis itu ketika likesnya udah mulai banyak, kita refresh, habis itu kita scroll terus, kita ngeliat TikTok, kita benar-benar kita ke-distract terus sehingga kita memutuskan hubungan bukan hanya sama Tuhan, tapi sama orang-orang yang kita sayang juga, sama istri, sama suami, sama anak. Anak lagi pengen datang ke kita lagi seru scroll gitu juga gak enak juga main sama anak gitu kan. Jadi I think
itu ya emang iblis tuh gak kreatif, tapi menggunakan teknologi sekarang, it's more powerful gitu. Yeah. You know, karena kemarin masalah yang diceritain sama si suaminya itu ke gue, ya itu istrinya benar-benar ada satu rumah sama dia, tapi nggak pernah hadir secara mental. Istrinya selalu ada di dunia handphonenya gitu. Udah habis nge-WA, habis itu nonton YouTube, habis itu nge-Instagram, habis itu nge-TikTok, habis itu balik lagi ke WA, Netflix. Netflix, habis itu suaminya benar-benar kayak ya ampun ini, you know, dicuekin banget gitu. So ya akhirnya dia pengen cerai gara-gara itu sih, kayak you know dari kehidupan pernikahannya juga makin lama makin hancur gitu. So jadi untuk seseorang yang datang ke lu habis itu bilang kayaknya gue harus ceraiin istri gue gara-gara itu, atau gue harus cerai sama suami gue karena suami gue itu lebih sayang sama hobinya di luar daripada sama gue gitu, case by case, how would you say to that person? No, it's a no. Do not divorce. Do not. Masih bisa diperbaiki gitu-gituan. Masih bisa diomongin baik-baik kok. Gimana cara ngomongin baik-baiknya gitu? Nah ini dia. Gereja mesti lahir sebagai father. Hadir bukan lahir. Gereja mesti hadir sebagai father. Maksudnya apa? Banyak pemuritan. Bukan cuman building acara. Oke, bentar. Oke. Pemuritan tuh artinya apa? Maksudnya, ini nih layernya terlalu banyak banget nih. Gereja harus hadir sebagai bapak, ayah. Sebagai bapak. Ya. Dan pemuritan artinya apa ya? Ya, jadi gereja ini akan mengayomi orang-orang yang bermasalah seperti ini. Karena banyak gereja cuman mau jadi showroom. Yang datang cuman dipoles-poles supaya kelihatan baik. Supaya gerejanya kelihatan baik gitu maksudnya. Yang hadir bagus-bagus, gak ada masalah. Enggak, gereja harus jadi bengkel justru. Wow. Jadi ayah tuh mesti jadi kayak montir kan. Gitu loh. Dia ganti oli, 3 bulan lagi datang lagi tuh mobil. That's good. Bukannya dia jadi benar selamanya, bukan. That's good. Jadi mentalnya orang-orang gereja tuh mesti begitu gitu loh. Termasuk sama orang-orang yang mau bercerai. Right. Gitu. Jadi gereja tuh jangan jadi tempat pemberkatan aja. Tapi jadilah juga tempat untuk orang-orang yang mau bercerai datang merasa aman ke gereja. Bukan kita setuju ya sama perceraian, tapi tolongin dong. Tolongin orang-orang yang mau bercerai, ditemenin, diajak ngopi kayak gitu loh. Bukan nih ayat ini gini-gini ya, lo nggak, bukan gitu-gitu aja. Right. Gitu loh. Tapi diajak ngomong, ditemenin, yuk besok makan siang sama gue ya. Kayak gitu-gitu. Nah makanya gue pakai istilah gereja harus hadir sebagai ayah tuh begitu. Oke. Gitu, nggak cuman sebagai partai politik or whatsoever gitu loh. Ya. Cuman untuk kepentingan mereka aja dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita ngomongin soal bapak, soal ayah, I think lu kan tadi bilang bahwa lu sebagai seorang ayah pun juga apa dibilangnya Mr. Mom dan bersyukur banget bahwa 2 anak lu itu ikut lu setelah perceraian gitu kan. Tapi kasus kebanyakan gak seperti itu. You're one of the lucky one. Lo, I think you get the grace as a single father. Case by case. Case by case. Sekarang ini kelihatannya memang kasus fatherless. Anak yang hidup tanpa sosok ayah, walaupun ayahnya masih hidup, itu banyak banget. Ya kan? Di Indonesia juga gitu. Ya gereja sebagai ayah, tapi kita sendiri, how do we deal with this fatherlessness yang terjadi di Indonesia? Pertama ya kita mesti mapping dulu ya. Bahwa ternyata Indonesia adalah negara ketiga fatherless terbesar di dunia. Dan mungkin karena kita punya gaya orang timur, akhirnya anak-anak yang korban. Contoh, kita dengar suara bokap batuk, kita males keluar kamar. Itu udah fatherless. Kenapa? Kenapa bokap batuk kita males keluar kamar? Dengar suaranya, ada suara batuk di luar, kita males ketemu dia. Mobilnya pulang tin-tin, masuk kamar anak-anak langsung. Oh wow. Indonesia seperti itu. Kebanyakan. Mau ngomong sama papa, mesti lewat mama. Itu udah fatherless. Jadi ternyata gak ada kedekatan antara anak ke sosok ayah. Nah ini udah fatherless. Ayahnya ada, tapi figurnya gak ada. Right. Gitu. Nah akhirnya ini kepengaruh ke gereja juga. Gereja akhirnya gak menjadi ayah, cuman menjadi tempat kebaktian aja. Nah makanya gue menyuarakan dan beberapa teman-teman untuk ayo dong kita bangkit jadi gereja yang DEF, bukan gereja yang ABC doang.
Gitu loh. Cuman attendance, building, and cash. DF apaan? DF itu discipleship, equipping, and fathering. Wow, oke. Jadilah gereja yang DF gitu loh. Bukan gereja yang cuman ya gitu-gitu aja, hura-hura aja gitu. Tapi orang-orang seperti ini harus banyak ditolongin. Anak-anak muda mesti banyak ditolongin. Dengan gereja jadi figur ayah. Karena pertama kali Tuhan perintahin bangsa Israel, yang diperintahin tuh ayah-ayah loh, Ulangan 6. Iya kan? Harusnya engkau mengajar mereka saat engkau duduk, saat engkau gitu kan? Ya. Dan itu ditujukan ke ayah-ayah. Ya. Nah banyak ayah-ayah yang gak ngeh gini-ginian. Ya. Bahwa ayah tuh represent God di rumah mereka. Ya. Karena waktu seorang pria jadi ayah itu kehormatan tertinggi. Karena Tuhan menyebut dirinya tuh ayah. Wow. Bapak kan? Betul. Seperti itu. Jadi nah ini kebenaran ini dibutain sama iblis. Ternyata yang kita lihat di muka bumi ini ayah-ayah banyak yang brengsek. Gitu loh. Yang kayak tadi itu. Yang ngomong sama anak-anak saat anak-anak salah doang. Baru sini kamu gitu. Tapi tap in the back, you did good son gitu. Itu jarang kita lihat gitu loh. Jarang banget kita lihat. Kita dipuji segala macam. Jangan dipuji nanti sombong. Kita malah punya sikap-sikap seperti itu gitu loh. Yang membuat akhirnya anak-anak nyari approval di luar rumah. Gitu loh. Karena mereka gak terima itu di dalam rumah. Contohnya my daughter, kakaknya Pangeran. Gua dari kecil gue selalu bilang dia cantik. Dan kita bertiga dari mereka kecil, kita tuh suka outdoor activities. Hiking, trekking, berkuda, sepeda. Makanya kulitnya mereka nih sama matang semua. Termasuk kakaknya. Ya. Gue gak akan lupa kakaknya tuh dibully di SMP. Waktu di SMP dipanggil sama temennya, woi hitam, lo mau kemana gitu loh. Nah karena dari kecil gue biasakan bilang dia cantik. Ternyata anak gue gak terluka. Wow. Dia gak tersinggung, dia gak benci sama temennya. Dia malah nyantai aja. Malah dedinya yang kenapa-napa. Sampai di mobil dia, kamu gak kenapa-napa tadi digituin? Enggak deh, gak apa-apa kok, dia biasa kayak gitu. Nah waktu gue mau podcast nih sama lo, gue diingetin cerita itu. Bahwa ternyata anak gue lebih percaya sama omongan dedinya. Wow. Dibanding sama bullying sentence yang dia terima. Dia lebih percaya. Seperti itu. Nah ini salah satu kita menghidupi kasih karunia kan. Kita percaya apa yang Bapak di surga ngomong sama kita. Nah ternyata kuasa afirmasi itu dahsyat banget. Ya. Dahsyat kuasa perkataan kita ke anak-anak. Ya. Perkataan pemimpin gereja ke jemaat. Itu luar biasa pengaruhnya. Ya. Sangat luar biasa. Nah di bangsa Indonesia ini, nah ini harus dibangkitkan. Kita mesti fathering this generation. Karena masalah generasi selalu sama. Selalu sama, gak jauh dari seks bebas, narko, itu terus masalahnya. Tapi penyebabnya kenapa, kita jarang bahas. Ternyata 90% karena fatherless. Ya. Kita jarang bahas, kita duduk bareng dan bahas isu ini bareng-bareng gitu. Seingat gue cuman Ibu Khofifah dulu yang ngomong. Dan itu pun dia cuma ngomong data. Dia cuma ngomong data bahwa Indonesia negara fatherless nomor 3. Itu Ibu Khofifah yang ngomong. Waktu dia lagi menjabat sebagai Menteri Sosial. Ya Bu ya, bener kan saya Bu? Ya. Oke. Seperti itu. Nah kita nih apa gitu loh. Apa action kita? Karena udah di mana-mana serangan generasi sama itu aja kok. Ya. Tapi penyebabnya, nah itu yang kita jarang ngomongin. Ya. Orang males fathering karena gak terkenal. Kita kalau lagi fathering orang, maksud kita taruh di IG Instagram. Story kan gak mungkin. Gak dapat kreditnya. Gak dapat kreditnya. Ya. Dan itu yang dilakukan Yesus. Yesus fathering murid-muridnya, yes. Karena dia bilang di Yohanes 14 ayat 12, kalian akan melakukan pekerjaan lebih besar dari aku. Wow. Ya. Seorang bapak gitu kan, kalau dia supir, dia mau anaknya pilot. Wow. Anaknya lebih gede dari dia. Ya. Dan ini pekerjaan yang gak dilihat sama banyak orang. Pelatih sepak bola, dia kerja saat stadion gak ada penonton. Atlet kerja saat stadion udah sold out. Ya. Dan waktu kesebelasan ini juara, yang dipanggil kaptennya, bukan pelatihnya. Wow. That's fathering. Ya. Makanya banyak orang-orang gak mau ke situ. Gak populer soalnya. Gak populer soalnya. Kayak gitu. Gak dapat kreditnya, dan again di dunia yang penuh dengan sosial media ini kayaknya kita justru pengen dapetin likes-nya, kita pengen dapetin the praises dan spotlight dan lain-lain gitu. Cuman ya absolutely. Ya. Ngomongin soal Pangeran dan ngomongin soal sepak bola juga. Kita langsung ngajak Pangeran ke sini. So this is Pangeran Lantang.
Thank you so much, Pang, for making it. Yes, this is the one and only Pangeran Lantang. DJ Pangeran Lantang, Denzel Jordan Pangeran Lantang. Bro, ini kali kedua sih lu di Daniel Mananta Network ya. Tapi gak pernah podcast. Gak pernah, kita syuting Swear and Chat dan I think at the time berapa? Kayaknya tahun lalu kali ya. Tahun lalu. Aku masih ada rambut. Sekarang udah gak ada. Ya sudah potong ya. Wow bro, Gitu. This is good. Kita lagi ngomongin soal fatherless, kita ngomongin soal pentingnya ayah di dalam hidup seseorang dan gue ngerasa ini bukan sebuah kebetulan lo lagi nyantai, lo lagi kosong. Soalnya tadinya ya gue cuman ngundangnya Jesse aja gitu, Pastor Jesse. Tapi tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol, Pangeran lagi ngapain? Kita undang aja kali ya. Yaudah mungkin dia bisa. Di telepon dong sama bokapnya. Ya udah. Bokapnya langsung. Pastor Pangeran. Iya, Pastor Pangeran bisa tolong ke sini. Dan hadirlah Pangeran di sini. So, bentar, namanya kenapa Pangeran sih by the way? Ini gue selalu kayak sebenarnya dia namanya cuma Denzel Jordan Lantang. Oh. Tapi waktu dia baru lahir, gue lagi ngelainin pria dari Medan, cowok dari Medan, namanya Pangeran. Nah ini aku juga baru tahu nih. Coba. Namanya Pangeran. Dan waktu Pangeran lahir, tiba-tiba dia habis terima Yesus dan dia meninggal. So I just pay tribute for him. Oh wow. Karena kita tiba-tiba kayak deket gini, gua sama Pangeran tuh deket banget, Pangeran yang orang Medan ini. Iya. Cukup deket gitu, cukup intens gitu. Dan dia tobat dari semua drugsnya dia segala macam, tapi ya itu habis dia tobat tiba-tiba beberapa hari kemudian dia is gone. Ya, dan pada saat yang bersamaan nggak lama kemudian dia lahir. Terus gue cek sama rumah sakit, akte kelahirannya udah dibuat belum? Belum Pak, boleh nggak tambahin Pangeran gitu? Wow. Terus mamanya juga setuju. Wow. Well, jadilah Pangeran Lantang. Dude, this is the first time you heard of this? Iya, baru pertama kali. Aku kalau ditanyain, kan biasanya orang nanya, nama lu kepanjangan banget bro. Itu Denzel apaan aja, Jordan apaan aja. Denzel kan dari Denzel Washington. Jordan dari Michael Jordan. Pangeran, aku gak tahu tuh bokap gue ngasih nama gak jelas. Kenapa Pangeran gitu. Cuman ya ini baru tahu nih. Oh dari situ. Wow, okay. Well, you learn something new every day bro. Iya. Tapi yang Pangeran ini orang India untungnya. Ya, iya. Itu kan orang Medan. Iya. Right. Bro, you're one of the lucky ones yang menurut gue, walaupun kita sempat ngomongin juga di Swear and Chat, gue sempat nanya, dan Pangeran bilang gitu, gue adalah seseorang anak yang tumbuh dengan orang tua bercerai, tapi gue bukan broken home. Lu bilang seperti itu. Lu tidak broken home, lu tetap merasakan kehadiran dua keluarga, dari keluarga ayah dan keluarga ibu juga. Dan gimana itu efeknya ke lu sekarang sebagai, lu sekarang umur berapa by the way? 22. Gila muda banget, oh my goodness gila. Mau 23 2 bulan lagi. Beda kita 20 tahun. Om, hai Om. Jadi dari lu sendiri sebagai yang anak umur 22 gitu ya, tapi mempunyai bokap seperti seorang Jesse Lantang gitu. Ya aku beruntung sih punya bokap kayak Jesse Lantang gitu loh. Walaupun dia pastor kan gitu. Cuman karena gini ya, dia pastor tuh aku punya pressure tersendiri sebagai anak. Kakakku juga gitu. Cuman back again kalau di rumah dia bukan pastor sih gitu. Dia kayak ya menjadi motivator mungkin dia buat kita, kayak ngajarin kita gitu segala macem. Cuman kita berdua nggak ngelihat dia sebagai pastor sih, kayak sebagai best friend, sebagai ya daddy, and ya banyak karena udah kayak temen aja aku sama dia gitu. Apa kata-kata motivasi yang pernah dikasih ke lo yang lo ingat sampai sekarang gitu? Ingat ya, there is no I in team. cuman
Motivator banget. Kasih motivator gitu. Dia bukan tipe yang kayak gitu-gitu. Yang kayak gini. Gitu. Together we run further. Nggak begitu. Cuman dia tuh lebih menunjukkan by action aja sih. Kayak aku menjadi orang yang apa adanya sampai sekarang. Karena berkat dia juga. Terus dulu aku suka banget ini cemberut ke orang-orang, kayak aku tuh jutek kalau sama orang-orang. Cuman karena aku melihat dia always smile to everyone, aku jadi kebawa kebawa itunya gitu. Jadi aku sampai sekarang ya smile juga to everyone gitu. Right. Ya bukan karena kayak ya lu harus gini ya, gini nggak. Aku di rumah nggak pernah digituin. Gitu, kayak kalau misalnya mau nanya kayak aku dulu misalnya ngerokok, kan masa muda kan pasti kan pengen nyoba tuh. Masa muda, lu masih muda. Iya, maksudnya masa sekolah, aku udah sekolah sekarang. Oh iya. Masa sekolah tuh pasti pengen nyoba gitu-gituan. Right. Tapi dari dulu aku gak pernah dibilang, ini salah loh, ini bener. Aku gak pernah digituin. Jadi kayak, karena mungkin ya, kalau aku look back, kalau misalnya aku digituin, pasti bakalan coba yang kayak, ya namanya anak kecil, maksudnya namanya orang sekolah gitu kan, pasti pengen nyoba, apa sih yang salah sama bener tuh apa, pengen nyoba dua-duanya gitu kan, bisa membedakan kan. Cuman aku gak digituin untungnya. Jadi kayak aku dulu minum misalnya alkohol, coba alkohol juga kayak amat sama Dedi gitu. Really? Sama bokap ya, kayak depan dia di Bali waktu itu kejadiannya. Oke. Aku pertama kali minum tuh 3 SMP. Tapi untungnya ya gak suka biasa aja gitu, gak suka-suka banget. Right. Gitu, jadi kayak gitu-gitulah, semacam kayak gitu-gitu tuh kita terbuka. Oke. Pangeran kan udah sempat ceritain ke gue juga gitu bahwa dia di DO dari sekolah, right? Dia mempunyai impian sebagai football player, tapi impian tersebut harus dikuburkan gitu ya. As a father, how do you deal with all that? Gue nggak pernah nuntut anak-anak gue untuk jadi sempurna, tapi jadilah yang terbaik aja dari apapun yang kalian buat. Kira-kira seperti itu. Oke. Nasihatnya kayak gitu loh. Jadi gue gak pernah nuntut apa-apa. Dan disiplin tetap ada. Tapi disiplin yang gue terapkan ke mereka adalah disiplin yang dua-duanya agree. Maksudnya apa? Jadi misalnya begini, Pangeran kalau minggu depan nilaimu masih jelek, sorry ya PlayStation-nya dia diambil. Agree gak? Dia agree. Minggu depan dia masih jelek, sorry ya dia diambil. Jadi dia diambil ya. Nah itu otoriter namanya. Karena itu cuman one side aja yang agree. Yang ininya enggak dikasih pengertian. Jadi gue selalu, walaupun ya kayak tadi Pangeran bilang gue kayak temen sama mereka segala macam, tapi gue ada disiplinnya juga sama mereka. Sure. Ada disiplinnya. Jadi lewatin ups and downs lah kita sama-sama. Jadi ada hal yang mereka tiba-tiba gagal, mereka ini I was there for them. Gitu, untuk kakaknya juga. Kayak gitu. Ketika dia di DO, it felt like a huge failure. Maksudnya seorang anak Jesse Lantang dikeluarin dari sekolah. How did you deal with that? Gue waktu itu biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Kamu tidak kamu malu untuk nama seorang lantang. Gue malah langsung action gitu. Mau pindah kemana gitu. Mau cari sekolah di mana. Karena waktu itu dia udah mau ujian 3 SMA waktu itu. Betul. Gitu. Jadi kita langsung cepet action cari sekolah pengganti dan dapet, ya udah. Lu bahkan nggak fight ke sekolah untuk? Udah. Oh udah juga? Udah. Gue fight ke gurunya. Nggak ke dianya. Ke gurunya justru. Right. Ke gurunya. Kenapa? Karena dia nggak terlibat apa-apa waktu itu seingat gue. Betul. Dia ada di lokasi aja dia gitu. Cuman ada di TKP aja gitu loh. Dan itu yang gue segala macam. Cuman ini gue juga nggak mau ribut akhirnya sama sekolahnya. Karena gue punya hubungan baik sama guru-guru di sekolahnya dia. Jadi ya udah kita action untuk cari sekolah lain. Ya, pergilah lo ke Amerika. Jadi tukang cuci piring. Gak tau ya. Gue juga penasaran gitu dari how do you understand dari seorang Pangeran sendiri gitu ya tentang Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang dari tadi kita udah omongin di dalam kehidupannya seorang Pangeran melalui your dad. Apa ya? Cuman aku ngerasain kasih karunia Tuhan
justru bukan melalui Dedi. Maksudnya kayak ya aku dari lahir juga dari keluarga Kristen yang selalu setiap minggu ke gereja gitu. Jadi bukan karena terbiasa, cuman awal-awalnya aku emang kayak belum merasakan kasih karunia Tuhan. Cuman karena aku udah mulai banyak pengalaman di hidup, maksudnya kayak ke Amerika, di DO apa segala macam, dan aku jadi mikir, wah coba deh. Dan orang tua di rumah selalu bilang, itu kalau bukan karena Tuhan itu karena siapa? Cuma diingetin gitu, kayak oma aku, my dad cuman kayak gitu doang. Itu kalau bukan karena Tuhan tuh karena siapa terus? Kayak gitu. Kayak aku bisa, karena aku selalu ngeluh waktu itu dulu. Ngeluh-ngeluh aja kerjaannya. Kayak maksudnya, ini cuci piring nih di Amerika, apa segala macam kayak gini. Tapi ternyata dari situ aku punya mental, punya physically, mentally berubah gitu. Mindsetnya juga berubah. Aku juga semakin dewasa. Dan ya itu kalau bukan karena Tuhan, karena siapa ya? Gitu. Aku mikirnya sih ke situ. Dan aku punya banyak banget sih, maksudnya pengalaman yang udah Tuhan berikan ke aku gitu loh. Sampai aku masuk di entertainment juga yang akunya gak suka. Kadang orang nanya, gue malu banget bro depan kamera gitu ya. Kalau aku bukan malu lagi, aku gak suka depan kamera. Right. Aku tuh cuman kayak mikir, duh Tuhan gimana ya? Tuhan aku gak sekolah lagi. Dulu terus aku gak setiap belajar keluar mulu. Gak suka belajar di dalam kelas gitu lah. Jadi kayak aku nanya, Tuhan nih aku mau kemana sih arahnya gitu loh. Aku laki-laki dan waktu kan cepat banget ya. Gitu, dan di saat itu aku udah umur 20 tahun. Dan udah kepala 2. Aku belum ngapa-ngapain, kuliah ganti-ganti. Gitu di Amerika gak lulus. Di sini ganti-ganti. Jadi kayak, ini gue mau kemana sih? Gitu loh. Dan aku mikir, dan aku gak ngomong ke dia. Aku gak ngomong. Aku cuman kayak, oke, ini udah saatnya gue ngobrol sama Tuhan. Aku gitu sih di saat itu mikirnya. Karena udah cukup. Aku kayak gimana ya Dad, gimana ya Mami, gimana ya. Gitu aku udah cukup menurut aku. Wow. Gue udah kepala 2, gue udah harus mikir sendiri nih. Ya. Gitu loh. Mau sampai kapan gue gimana ke dia terus gitu kan. Akhirnya aku tanya, Tuhan aku harus gimana. Dan itu pun gak dijawab di hari itu. Itu mungkin kalau aku bisa jawab ya, aku itu gak dijawab mungkin ya. Gitu. Kayak baru ketahuannya dijawab tuh kayak berbulan-bulan kemudian, anjir ternyata dijawab ya. Di saat itu tuh ternyata dijawab gitu. Karena aku casting gagal. Gitu. Gak suka depan kamera, gimana? Right. Casting gagal, segala macam gagal. Tapi tiba-tiba Tuhan taruhin aku di tempat yang ini orang cabut dari project ini dan itu udah big reading. Dan ternyata sutradaranya sahabatnya Dedi dulu. Which is Rizal Mantovani. Hai Om. Gitu. Jadi kayak di saat itu, wah oke ini rencana Tuhan, so aku gak boleh sia-siain lagi. Gitu. Dulu udah jadi pemain bola, sia-siain, aku nyoba-nyoba rokok. Pemain bola, mau keluar, masa ngerokok. Right. Ya kan, dia ngeliat lagi. Dan akhirnya, ya udah itu konsekuensi gue. Gitu. Jadi, ya aku merasakan, kalau dibilang kasih karunia Tuhan, aku sangat merasakan. Dia hadir buat aku. Kalau dibilang aku ke gereja setiap minggu, enggak juga. Karena aku punya kerjaan yang kalau aku izin untuk ke gereja itu bakal menunda produksi. Ya you know lah, gitu loh. Cuman ya balik lagi, Dedi suka kasih tahu ke aku, my mom juga kayak gereja tuh bukan ya gereja. We are the church gitu loh. Right. Gitu loh, bukan cuman gedungnya, gitu. Ya. Gitu. Dari Jesse, apa definisi sukses seorang manusia atau seorang anak gitu misalnya? Ya. Sukses buat gue adalah kalau kita bisa melahirkan successory. Penerus. Jadi sukses buat gue itu bukan punya rumah banyak, mobilnya banyak, asetnya banyak, bukan. Jadi kayak kalau kita pernah nonton Laskar Pelangi, gurunya tuh orang sukses. Karena dia melahirkan 7 orang sukses. Gue belajar itu dari Yesus sebenarnya. Yesus selama di planet bumi ini dia mentrain 12 orang dan 12-12-nya jadi. Gitu loh. Dan itu 11, sukses. 11 ya, 1 bunuh diri ya. Ya. Itu sukses definisi buat gue kalau kita bisa melahirkan successory, successors dalam kehidupan kita. Itu sukses buat gue. Soalnya kalau misalnya ngelihat dari perjalanan hidupnya Pangeran gitu ya, kayak
there are times yang justru kelihatannya jauh dari sukses. Apalagi sukses definisi dunia gitu. Makanya gue tadi penasaran lo mendefinisikan sukses seperti apa, dan ada ekspektasi gak yang lo taruh kepada seorang pangeran gitu ya. Ini loh, Daddy pengen kamu sebenarnya seperti ini. Ada that biasalah bokap-bokap gitu yang pengen anak laki-lakinya itu bisa mempunyai their own success. Tapi it's a definition of a certain success. Ya, salah satu poin kita sampai ke successors itu, kita mesti signifikan kan. Kita ada di mana, ergon kita di mana, kekuatan kita di mana. Dan salah satu yang gue lihat dari pangeran adalah dia dari SMP udah narsis. Itu yang gue lihat. Jadi waktu dia mau ke Amerika, gue agak-agak setengah hati gue. Maksudnya, hey, kamu itu kayaknya di depan kamera nantinya gitu loh. Oh wow. Cuman waktu itu dia masih mau nyoba, so ya udah berangkat aja dulu. Dan ternyata dia homesick waktu di Amerika, dan akhirnya dia pulang. From that day dia sampai di Indonesia, itu ternyata merubah kehidupan kita. Right. Kita jarang ketemu sekarang. Karena gue kemana, dia kerja, gue lagi pulang, telepon dia lagi kerja, dia sibuk banget sekarang. Gue gak akan lupa waktu pertama kali dia pulang dari Amerika itu Ivan Gunawan. Tiba-tiba dia nelfon, Jess boleh gak ajak pangeran untuk fashion? Nah from that day, tiba-tiba dia sibuk terus gitu loh. Wow. Banyak kerjaan masuk dan lain sebagainya. Jadi sukses mesti signifikan juga. Sebelum kita sampai ke poin yang namanya successors. Kita mesti signifikan ergon kita tuh di mana, kekuatan kita tuh ada di mana. Gitu. Jangan sampai kita hidup bukan di zona kekuatan kita. Gitu. Itu penting sekali. Dan gue lihat pangeran udah hidup di zona kekuatannya. Oke. Lu sendiri udah ngerasa sukses? Nah, kalau aku ini kan dari kacamata umur berapa Bapak? Bapak umur berapa ya? 20. Iya, beda cuma berapa tahun ya? Kasih tau dong umur. 51. Ini dari kacamata 51. Aku setuju juga. Dari kacamata umur 22 tahun, sukses menurut aku adalah sehat dan bahagia. Jadi kalau udah sehat dan bahagia, itu menurut aku udah sukses. Karena coba dipikirin yang dalam-dalam banget, yang luas. Orang sekarang tuh sehat dan bahagia tuh susah banget. Pasti ada yang cuma bahagia doang atau ada yang cuma sehat doang. Kita gak pernah tahu gitu loh. Karena ya berhubung teman-teman aku banyak dan aku melihat mereka yang kayak punya banyak problems di rumahnya gitu. Cuman mereka cuma tapi sebenarnya mereka deep down inside mereka ada gak bahagia gitu kan. Banyak yang kayak gitu ya. Dan kalau mau dibilang bahagia dan sehat, aku berterima kasih sama Tuhan aku punya itu gitu sekarang gitu. Dan kalau tadi Kak Daniel ngomong pertama, gimana sih kamu menghadapi perceraian ini gitu, aku sekarang terima kasih lagi sama Tuhan. Untungnya aku gak ada kepahitan sama sekali dalam perceraian ini. Malah aku mempunyai keluarga baru gitu. Dan aku melihat sisi lain dari teman-teman aku yang misalnya ada di keluarganya yang mereka masih utuh gitu, which is good. Cuman ada beberapa yang kayak mereka gak pernah berhubungan, komunikasi. Padahal komunikasi adalah is the key kan untuk berkeluarga gitu kan. Terus yang kedua juga banyak KDRT. Padahal mereka masih utuh keluarganya. Gitu-gitu sih. Dan aku berterima kasih sama Tuhan juga karena ya ini, sekarang ini kita. Aku punya 2 mama, 2 ibu gitu. 2 ibu, 2 bapak. Gue selalu bilang sama mereka dari dulu, we're not broken, we are unique. Yeah. Wow. Kita unique family, bukan broken family. Kalau kita start tuh ngomong broken, akhirnya broken beneran. Yeah. Seperti itu. Jadi ya, itu dari dulu gue selalu ngomong sama mereka. Lu sendiri kan tidak mempunyai ayah yang hadir. Karena lu memilih untuk pergi dari rumah. Dan tidak menghadirkan ayah di dalam hidup lu dengan kepahitan yang lu punya. Akhirnya ketika lu menjadi seorang ayah, lu dapat teori-teori dari mana bro? Untuk membesarkan sebagai seorang single father lagi. I guess itu semua dari Tuhan. Gue bukan mau sok rohani, tapi gue percaya kalau orang dipimpin hidupnya sama Tuhan. Gue percaya kreativitas datangnya dari Tuhan.
Dan gue bisa menemukan itu waktu gue lagi membesarkan mereka berdua. Dengan cara apapun gue juga bingung kadang-kadang. Wow, kok bisa begini ya? Kok bisa gitu ya? Kok dapat ide ini ya? Dan gue percaya itu dari siapa? Dari Tuhan itu pasti, bukan dari siapa-siapa. Karena zaman itu kan gak ada Google, gak ada segala macem. Kita lack of information banget waktu itu. Gue ditinggalin sama temen-temen dan lain sebagainya. Tapi gue juga ngelihat bahwa kakaknya sih, Tuhan suka sering menaruh perkataan di kakaknya. Yang itu guidance buat gue. Wow. Jadi Contoh. kayak gue lagi kesel gitu ya. Gue kesel sama seseorang misalnya. Udah mau marah nih, kakaknya tiba-tiba datang dari time zone. Klik. Peluk gue. Dad, Daddy itu mesti mengasihi lo, Dad. Dari time zone, lihat dinosaurus, gak nyambung banget nih. Gitu loh. Wow. Gue langsung yang, oh iya, gue peluk dia langsung. Maksudnya ini malaikat bener yang ngomong. Ya. Ini Tuhan yang ngomong buat gue. Marah gue sama that person tiba-tiba hilang. Wow. Dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang kayak gitu suka terjadi. Wow. Lewat kakaknya, Angel. Dia suka ngomong-ngomong hal-hal seperti itu gitu loh. Kayak kita waktu itu kegelincir mobil kita di tol. Dia masih baik waktu itu. Angel cuma bilang gini, lagi kegelincir. Dia ngomong ada malaikat yang lindungin kita. Lagi kegelincir, lagi begini-gini di tol. Dan waktu mobil itu berhenti, bener-bener persis di depan pagar beton di jalan tol itu, persis berhentinya di situ. Itu dia, gue ngeliat ada perempuan emang jalan, baju putih. Gue cuma ngeliatin Angel, dia cuma ketawa. Dia gak ngeliatin, dia ketawa aja sama gue. Hal-hal itu terjadi. Snap. Terjadi, ya. Wow. Itu kayak gitu nih. Maksudnya kadang-kadang orang bilang kayak, sekarang ini lu masih ngikutin apa sih, lu masih percaya Tuhan lah, mereka udah terlalu logika gitu ya. Mungkin yang lebih ke Gen Z kali ya, karena Gen Z sendiri itu kan sangat logika banget. Udah show me God, then I will believe him gitu misalnya. Atau pemikirannya udah sangat logika banget gitu. Lu ngerasain gak sih? Gak tau ya Pangeran. Maksudnya kayak it's very logic. Dan ketika kita udah mulai ngomongin spiritual gitu kayak, lu mereka, masih percaya lu gitu-gituan lo. Bro, ini udah 2023 man, tapi itu beneran terjadi man. Maksudnya the fact that lu ngelihat ada sosok malaikat tersebut gitu, it happens, it's real. Dunia spiritual tuh lebih real daripada dunia yang kita hidupin sekarang ini gitu menurut gue. I don't know, would you agree with that? Agree. Dan gue rasa sampai Gen Z sekalipun, Gen Alpha sekalipun, mereka akan seneng dengar kabar baik. Karena good news will lead men and women into repentance. Kita dengar sepatu sale kita ngantre, kita dengar ada travel fair kita ngantre. Good news soalnya. Right. Apalagi 15 ada Pro ngantri. 15 Pro ngantre. Apalagi ada kabar yang menyatakan bahwa dosa kita diampunin 100%. Itu kabar baik yang masih valid sampai hari ini. Bahwa dosa kita mau segila apapun, Tuhan Yesus yang ngampunin. Itu good news. Makanya malaikat datang ke gembala-gembala bilang ada kabar baik mau datang. Dan itu yang gak boleh hilang dari kita semua. Kita harus jadi agent of good news. Gitu, bukan agent of bad news. Kamu ya nanti neraka kamu ya. Kamu ini neraka kamu. Gitu. Itu kan bad news. Orang jadi takut. Orang dengar bad news cuma 2. Jadi takut sama jadi munafik akhirnya. Wow. Gitu. Tapi orang dengar kabar baik karena Yesus selalu begitu. Dia merubah orang, dia kasih kabar baik dulu. Petrus dipenuhin dulu kapalnya sama ikan. Baru Petrus berubah. Kabar baik dulu. Gak pernah Yesus aja, tobat ya gini, gak pernah. Dikasih kabar baik dulu. Gitu bro. Di rumah kayak gini juga nih ya? Di rumah kayak gini. Gak segininya sih. Gak segininya ini kalau gak di Daniel tetangga kamu. If you could change your dad's parenting skill, what would you change? Kayak kalau misalnya ya, lu punya kesempatan untuk merubah your dad's parenting skill gitu. Apa ya? Apa kira-kira? Apa? Tahu? Enggak sih kayaknya. Enggak ada sih. Enggak ada kayaknya. Udah soalnya aku gak pernah dijudge juga sama dia. Aku kalau DO atau apa juga gak pernah dijudge di rumah. Jadi itu sih yang maksudnya yang berkembangnya aku jadi kayak
ya I became like this ya karena Yeah. di rumah juga nggak pernah dijudge dan lain sebagainya. Dan I think lo jadi pangeran tadi datang ke sini telat, right? Bukan telat lah, karena emang dadakan banget gitu. Dan gue janjian sama Pastor Jesse jam 2, kita syuting duluan. Dan tadi setelah kita ngomongin banyak hal tentang kasih karunia dan lain-lain, Jesse bilang, gue adalah tipe orang yang gak akan pernah ngejudge siapapun juga karena gue udah ngelewatin separah-parahnya banget dan Tuhan Yesus masih ngampunin seorang Jesse Lantang. And pangeran gak denger itu. The fact that you said that, barusan bilang kayak, ya bokap gue gak pernah ngejudge. Karena ya yang bisa ngomong setulus dan sedirect itu adalah anaknya. Karena ini this is the ujian gitu in a way. You know what I mean? Yeah. Ini ujiannya gitu. Yeah. Tiba-tiba kalau saya pangeran bilang, ya dia pernah lah ngejudge gue sekali atau 2 kali. Udah semua omongannya Jesse itu gak valid lah. Tapi maksudnya gini, soalnya, iya bener. Udah itu tadi valid gitu. Itu udah kayak konfirmasi gitu. Iya. Bener-bener cuman apa namanya ya kadang orang tua kan maksudnya aku juga kadang kan kalau main ke rumah temen aku pasti aku ngeliat orang tuanya juga karena aku tipe kalau orang yang observe banget jadi kayak aku ngeliat nih mereka di rumah gimana segala bukan aku kayak pengen judging enggak cuma pengen ngeliat aja contoh aja pas aku di DO dia juga cuma nanya kayak lu kenapa di DO lu gitu ya aku jelasin gini oh ya udah emang nggak bisa ngomong ke gurunya cuma di ini gitu loh udah gitu doang nggak yang ya maksudnya gini karena kok aku nggak dijudge jadi makanya aku telepon dia gitu dan aku ngomong sama dia kenapa gini kalau dijudge mungkin ini buat para orang tua mungkin ya sebenarnya yang suka menghakimi anak sendiri suka menghakimi anak sendiri atau nyuruh apalah cuman kalau misalnya gitu mereka akan terbuka gitu loh karena mereka kalau misalnya ini udah dijudge duluan mereka bakal takut nextnya gitu untuk cerita sama bokapnya lah atau nyokapnya dia bakalan takut lah orang itu gue dijudge nih betul ya gitu loh maksudnya gitu dan aku sama my sister kalau sama Daddy nggak bakalan maksudnya udah nggak takut udah tahu udah kayak it's a safe space bokap lo adalah safe space buat lo untuk bercerita tentang apapun dan gak akan pernah dijudge that's a beautiful father. Okay. Thank you. Yeah, it's a nice beautiful validation. Beautiful fathering gitu. Dan itu dari seseorang yang pernah punya kepahitan parah banget sama ayahnya sendiri. Dan itu sekali lagi ya kasih karunia. It's grace. Dan gue nggak tahu ya akhirnya untuk nge-wrap this episode ya sama Jesse Lantang dan juga Pangeran Lantang. I think kehidupan kalian dua-duanya itu benar-benar adalah sebab dari kasih karunia gitu. Jadi atau definisi terbaik untuk kasih karunia sendiri. Lo gagap, gak mungkin pernah khotbah, tapi tiba-tiba bisa khotbah dan diterima sama gereja walaupun sudah bercerai dan akhirnya apa ya lu jadi diri lu sekarang ini benar-benar sebab kasih karunia gitu dan Pangeran sendiri gue selalu percaya bahwa kalau misalnya lu menjadi seorang pemain bola udah jelas lu punya skill lu mempunyai postur tubuh yang bagus dan lain-lain udah jelas dan itu karena kekuatan lu tapi the fact that lu ada di dunia entertainment padahal lu gak suka itu kasih karunia bro. You know, karena itu udah bukan lagi kekuatan lo. You don't deserve this. Dan aku menyadari itu juga. Right. So lu nggak banyak orang yang mempunyai skill lebih hebat, mungkin lebih ganteng dan lebih acting lebih jago, tapi nggak pernah dapat kesempatannya untuk ada di dunia entertainment. You know, dan lo yang begitu juga dengan gue actually. Gue yang sekolah gue adalah bisnis. Tapi gue jadi presenter, jadi komunikator. Ini menurut karena jujur li dengan postur seperti ini, sipit kayak gini gitu ya. Ya udah pasti gue menjadi seorang pedagang sukses di Mangga 2 gitu misalnya. Tapi
kalau misalnya itu terjadi, ya udah jelas itu karena emang bokap gue adalah pedagang, gue Chinese, gue mungkin mempunyai entrepreneurial skill yang hebat dan lain-lain gitu. Tapi gue malah disuruh Tuhannya untuk jadi seorang presenter. Yang di Indonesia pada saat itu Chinese masih belum diterima di dunia entertainment, and udah ini kasih karunia lagi gitu. Yes. We are living it, we are in the time of grace. Buat kita semua bertiga yang ada di sini sih sekarang. Yes. Ada yang bisa ditambahin mungkin? You? Daddy dulu lah. Hah? Yang umur 51 tahun dulu lah. Baru dia 2. Ini anak 22 tahun nyolot. Apa ya? Buat para orang tua. Ya sih buat para orang tua sih. Lebih tepatnya. You think so? Iya dong. Okay, for parents, kita mesti belajar dari pribadinya Tuhan kepada kita ya. Itu yang harus kita pass it on ke anak-anak dari afirmasi. Jangan pernah bilang kamu anak setan, kamu anak sundal, kamu kayak perempuan, kamu jangan gitu-gitu, kamu bego segala macam. Itu mesti di stop. Itu mesti di stop dari mulut orang tua ke anak-anak. Bangkitkan kepercayaan diri mereka, bukan overconfidence ya, tapi kepercayaan diri mereka harus bangkit dari afirmasi orang tua. Mulailah bicara sama anak-anak saat mereka lagi salah sekalipun, sampai akhirnya di rumah itu terjadi atmosfer bahwa waktu anak-anak salah, mati gue sama daddy gue. Anak-anak gak gitu lagi. Tapi waktu anak-anak bikin salah, I need to talk to my dad. Wow. Itu yang akhirnya bisa terjadi, atmosfer seperti itu. Jadi anak-anak gak nyari apa-apa di luar rumah, nyarinya di dalam rumah. Dan waktu mereka keluar rumah, mereka akan jadi anak-anak yang tahan uji. Ada badai, ada apa, mereka gak gampang goyah. Karena mereka menerima afirmasi yang baik di rumah mereka. Dan gak nyari-nyari di luar rumah. So good. Dari Pangeran? Dari aku, buat kalangan aku kali ya. Gen Z? Gen Z, berarti aku Gen Z ya? Iyalah. Jangan Gen Z dong aku. Apa? Ya kan aku Red Hot Chili Peppers. Jangan Gen Z dong. Iya. Taunya lagu hitsnya doang. Lagu hitsnya doang. Apa ya kalau dari aku gak jauh beda sih. Dari sama kayak Dedi. Cuman kan kadang kan banyak kayak kalau seumuran aku tuh yang kayak sekarang udah kena mental health gitu-gitu loh. Kayak merasa gak disupport secara mental gitu. Financial oke, tapi mentalnya gak oke gitu. Aku cuma mau bilang everything's gonna be okay. Kalau kalian coba berdoa dan bersyukur sih semuanya bakal baik-baik aja. Jadi coba merenung kayak introspeksi juga kalian gimana. Jangan cuma bisa kayak kadang-kadang soalnya ada seumuran aku yang kayak gue kena mental nih gitu, tapi nggak tahu definisi mental health tuh apa gitu-gitu, dia mereka nggak tahu, atau bahkan mereka sendiri yang bikin itu. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya. Jadi kayak ya dari aku itu sih, kalau kalian bisa bersyukur dulu dan coba ngobrol sama Tuhan, kalian maunya apa dan lagi gimana kalian keadaannya sekarang, dan coba karena kalau sekarang ya, mungkin dulu orang tua terus yang harus, ayo ngobrol. Kalau sekarang kayak udah gak butuh itu sih. Kayak sekarang harus anak yang, bisa juga anak yang kayak, Dad, Mom, ngobrol yuk. Gitu. Dan aku yakin di generasi aku sekarang, kalian udah punya itu sih. Gitu, untuk kayak, let's start kayak, yuk Mom, Dad, ngobrol yuk. Gitu. Gitu sih. Jadi komunikasi, bersyukur, everything's gonna be okay. Gitu sih dari Pangeran. That's beautiful. Let's close it with that. And ini gue ngasih souvenir ya. Sorry ya, souvenirnya cuma 1. Nggak bisa dong. Aku data, aku juga mau. Nggak lah. Kita masih ada lagi nggak? Thank you. Ada acara lagi. Ya, nanti gue akan undang lu sendirian gitu ya. Ketika lu udah lebih bijak gitu ya. Oke, so itu souvenir dari kita dan simbolnya, filosofinya selalu itu bentuknya seperti ini sih. Oh, oke. Jadi it's a house. Nice. Pengingat kalau misalnya lu di rumah, lu bisa taruh lilin dan
rumah kalian tuh adalah pelita ya atau terang yang bisa menerangi rumah-rumah di tetangga sekitar. So Nice. that's the that's the philosophy of it. And thank you Thank so you. much. Pangeran, thank you so much for coming along as well. Dan I'm super happy with today's conversation. Dan mudah-mudahan tetangga kita pun juga senang juga dan dapat values yang kita sudah bicarakan ini. So kita ketemu lagi minggu depan. So tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys. Bye-bye.